Halo cantik, aku di sini untuk membobol kuncimu, bukan untuk ini. Tepat sekali aku ingin cowok tampan sepertimu untuk membuka pintuku. Namaku Lin Mo. Hanya tukang kunci biasa. Tapi karena aku pergi ke tempat CEO cantik untuk membobol kunci, hidupku berubah drastis. Lepaskan. Aduh, hentikan. Ini drama perselingkuhan yang seru. Mas, tolong cepat sedikit. Nona ini kunci pintar tercanggih di pasaran saat ini. Dan kata sandinya sudah diubah, ini akan memakan waktu lama. Tim selamat. Sistem tukang kunci tingkat dewa terikat. Sistem tukang kunci tingkat dewa keahlian membobol kunci level 1 didapatkan. Aku punya sistem sekarang, tapi cuma memberi keahlian membobol kunci. Apa gunanya? Keahlian yang diberikan sistem ini bisa membuka apapun yang punya atribut kunci, termasuk kunci fisik dan kunci virtual seperti kunci bank dan data terenkripsi. Maksudmu? Aku bisa membobol milik siapapun. Kata sandi kartu bank sesuka hati. Selama level keahlianmu cukup tinggi, kau bahkan bisa membobol enkripsi jaringan satelit komunikasi militer terenkripsi, kode peluncuran nuklir, kunci genetik, dan banyak lagi. Nantikan terus. Mas, sudah selesai belum? Kunci pintar tingkat rendah 100 XP untuk membukanya. Akan selesai sebentar lagi 5. 5 menit, Mas. Bisa lebih cepat tidak? 4, 3, 2, 1. Pembukaan kunci selesai selamat. Anda mendapatkan 100 XP keahlian membobol kunci naik ke level 2. Mucing, mustahil ini kunci pintar tercanggih kau. Madecai beraninya kau! Mucing, dengarkan aku ini. Keluar! Semucing kau yang sok suci. Kita sudah pacaran 3 bulan. Dan kau bahkan tidak membiarkanku menyentuhmu. Apa kau pikir aku butuh wanita lain jika tidak begitu? Ini semua salahmu. Salahku apa menjaga kesucian sebelum menikah itu dosa? Maaf menyela, aku sudah lapor polisi. Bajingan kau, siapa yang menyuruhmu lapor polisi? Aku tukang kunci yang terdaftar di Departemen Penegakan Hukum. Saat aku melihat aktivitas ilegal seperti asusila di depan umum dan pesta seks, aku wajib melaporkannya. Kau bodoh. Kau tahu tidak sedang berurusan dengan siapa? Orang seperti apa aku ini hanya tukang kunci berani-beraninya. Siapa yang lapor polisi? Xiao Mo, kau yang panggil kami nak? Kapten Chen, ini aku begini situasinya. Dimengerti, borgol mereka. Bawa mereka. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Aku tidak mau pergi. Nak, tunggu saja pembalasanku. Habis kau! Nona, apa Anda baik-baik saja? Katakan padaku, apa yang disebut cinta hanya lelucon besar. Menurutku cinta itu seperti kunci dan gembok. Satu kunci seharusnya hanya membuka satu gembok. Tapi jika kunci itu terus mencoba membuka gembok lain, maka bukankah gembok itu harus membiarkan kunci lain mencobanya juga biar adil? Kita berasal dari dunia yang berbeda. Semalam itu cuma kesalahan. Lupakan saja. Apa maksudmu kamu tidur denganku lalu kabur begitu saja? Ya Tuhan. Sesuai dugaan, kota Haidong kompleks villa paling mewah perumahan Danau Qiandao villa mandiri seperti ini. Pasti harganya minimal 100.000 per meter persegi. Pantas saja dia bilang, kita berasal dari dunia yang berbeda. Tapi, dengan sistem di tangan dunia ada dalam genggamanku, tunggu saja. Wanita itu cepat atau lambat akan kubuat kau tunduk padaku. Ada apa, Muking? Aku merasa ada seseorang yang sedang membicarakan aku di belakang. Yun, jangan bahas itu sekarang. Cepat beri aku obat.
Aku bahkan tidak bisa jalan sekarang. Aku takut pergi ke kantor. Cing Cing, untuk pertama kalinya bagimu, kamu benar-benar main gila ya. Si brengsek Madecai itu mana pantas dia mendapatkanmu. Jangan sebut nama bajingan itu di depanku. Aku sudah putus dengannya. Bukan dia orangnya. Terus siapa? Cantik, aku di sini untuk membobol kuncimu, bukan untuk melakukan ini. Tepat sekali aku ingin berondong sepertimu untuk membobol kunciku. Apa yang kulakukan semalam? Cing Cing. Itu cuma dorongan sesaat lagi pula dia. Berasal dari dunia yang berbeda denganku. Jangan bahas dia lagi. Cing Cing, apa kamu takut Madecai bakal menyakitinya jadi... Jangan bahas ini lagi, Yunyun. Pokoknya cepat pikirkan sesuatu. Perusahaan kita sedang terlibat kasus penipuan Blue Sky. Kita tidak bisa menarik kembali uang tunai 200 juta. Rantai modal kita hampir putus. Aku harus pergi hari ini ke Departemen Penegak Hukum untuk mengecek perkembangannya. Tenang saja, aku akan ambilkan obatnya. Tunggu, kamu bilang kasus penipuan Blue Sky. Sepertinya itu masuk berita. Iya, total jumlah yang terlibat setidaknya 10 miliar. Ada lebih dari 10.000 korban. Ini bukan lagi sekadar masalah perusahaan kita. Masalah sebesar ini. Biro Penegak Hukum masih belum membantumu mengembalikan apapun untuk para korban. Sejauh ini, mereka baru menemukan satu komputer. Semua informasi dan buku besar ada di dalamnya. Tapi mereka sudah mengundang banyak ahli dan profesor. Dan tidak ada satupun yang bisa membongkar kata sandinya. Begitu banyak ahli dan profesor, tapi mereka tidak bisa membongkar satu kata sandi komputer. Kamu tidak mengerti, itu enkripsi Dolphin. Dimanapun di dunia ini, belum ada sejarah yang bisa membongkarnya. Aku sangat berharap ada seseorang yang bisa membongkar kata sandi itu. Apapun yang harus kulakukan, aku akan melakukan apa saja untuk membalas budi mereka. Cing Cing, jangan terlalu dipikirkan, nanti juga akan membaik sendiri, biar aku oleskan obat dulu. Oke. Benar-benar brengsek, dia tahu itu pertama kalinya bagimu, tapi dia masih sekasar itu. Dia benar-benar pria brengsek. Yunyun, jangan bicara begitu. Dia juga tidak tahu. Ada yang gak beres sikapmu terhadap pria itu. Pasti ada apa-apanya. Apa? Lihat dirimu, aku cuma asal ngomong, dan kamu langsung membelanya secara refleks. Kamu jelas-jelas lagi jatuh cinta. Kamu sudah benar-benar budak cinta. Dan ini sudah parah, jenis yang sudah tidak tertolong. Mana mungkin aku cuma... Jangan mengelak. Katakan padaku siapa dia sebenarnya. Sampai membuat sahabatku jadi seperti ini. Dan kemudian meninggalkanmu begitu saja. Membiarkanmu pergi ke dokter sendirian. Aku harus mencarinya. Dan memberinya pelajaran. Ahli kunci Great Sage Dinmo. Kamu pasti bercanda. Kamu memberikan yang pertama kalinya kepada seorang tukang kunci. Kamu sudah gila. Apa kamu sudah memikirkan apa yang akan terjadi jika keluarga Su tahu bagaimana nasibnya nanti? Karena itulah, Yunyun, kamu jangan sampai membiarkan siapapun menemukannya. Antara dia dan aku, anggap saja sudah berakhir sampai di sini. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Kenapa dia tidak mengangkat teleponnya? Padahal aku mau mengingatkanmu untuk mengganti kunci pintunya. Nomor yang Anda tuju adalah... Dia memblokirku, dasar bocah. Tunggu saja, cepat atau lambat akan kutunjukkan kemampuanku dengan Thomas Flare dan putaran udara 360 derajat. Halo, apa ini ahli kunci Great Sage? Ya, apa Anda perlu bantuan buka kunci? Kunci mobilku tertinggal di dalam mobil, menyebalkan sekali. Apa kamu bisa membukanya? Tentu saja bisa. Anda ada di mana? Biaya buka kunci mobil di tempat adalah 200 yuan. Baiklah, terbang selatan, hai dong, kuasa cepatlah. Aku ada di dekat sini. Aku akan segera ke sana. Bagus, buka lebih banyak kunci. Dapatkan lebih banyak pengalaman. Tingkatkan kemampuanku. Dan kemudian aku akan benar-benar sukses. Wanita itu tidak mungkin sekonyol itu. Apa dia memanggil yang lain juga, tukang kunci lain ke sini juga? Hei, kamu sebenarnya bisa buka ini atau tidak? Aku sedang buru-buru. Jangan merusak mobilku. Kalau tidak,
Kamu tidak akan sanggup bayar perbaikannya, meski kamu menjual dirimu sendiri. Bagaimana kalau kamu biarkan aku mencoba? Anak muda tahu aturannya kan? Aku tahu aturannya, tapi sepertinya dia juga memanggilku. Benar kamu dari tukang kunci dashing kan? Dia tidak bisa membukanya sini. Coba saja. Dasar orang aneh. Lagi ngomel apa? Baiklah, semua orang cuma cari makan, biar aku coba. Kalau terbuka, masing-masing 100 ya. Kunci mobil ini susah dibuka. Coba saja, anak muda, jangan dipaksakan. Ning kunci BMW terbuka pengalaman bertambah 100. Kamu mana mungkin? Siapa sih orang ini buka pintu BMW cuma 3 detik? Mobil Eropa itu paling susah dibobol. Dia melakukannya gampang banget. Dengan keahlian sehebat ini, semua mobil di jalanan ini bisa dia buka sesuka hati. Biayanya 200 yuan. Tunai atau transfer juga boleh. Sudah terbuka ini. Permisi, harganya 200. 200 apa? Cuma butuh beberapa detik, dikasih 20 saja sudah untung. Ambil atau tidak sama sekali. Kalau tidak mau, sana pergi. Sudahlah, sini kuncinya. Biar kulihat kalau kamu merusak kuncinya. Awas ya kalau sampai rusak. Kalau tidak, kamu harus ganti rugi besar. Lagi apa kamu? Hei, apa yang kamu lakukan? Masih mau membukakannya untuk dia. Enggak. Bagus orang seperti dia. Perlu diberi pelajaran. Kalau merasa kemahalan, jangan minta dibuka kuncinya. Sudah sepakat 200. Kenapa cuma kasih 20? Benar sekali, berapa lama waktu untuk buka kunci? Itu tergantung keahliannya. Dan kamu pikir itu nggak sepadan? Kamu nggak boleh pergi kemana-mana. Aku peringatkan ya, buka mobil ini sekarang juga. Kalau aku nggak mau gimana? Aku nggak akan membukanya. Kalau nggak mau, aku bakal. Memang kamu datang tepat waktu orang ini mengunci kuncinya di dalam mobil dan malah mengunci mobil kami. Kok dia malah menyalahkan aku pengendara BMW, tapi sikapnya buruk sekali. Sobat, ada apa ini? Kuncinya tertinggal di dalam mobil, dan dia minta aku membukanya. Sudah sepakat 200, tapi dia cuma kasih 20. Dia pikir aku pengemis apa? Aku nggak mau terima kerjaan ini. Biar orang lain saja yang kerjakan. Kamu cuma butuh 3 detik kok, 20 itu sudah lebih dari cukup. Diam. Maaf sekali mas, jangan masukkan ke hati omongannya. Ini ada 500. Tolong ya, mas bantu kami buka kunci mobilnya. Kami buru-buru bawa anak ini. Mau mengejar penerbangan untuk liburan. Liburan ya? Baiklah, jangan bilang apa-apa lagi. Tunggu sebentar, biar aku kirim pesan dulu. Memberitahu pelanggan berikutnya untuk menunggu. Hei Pak Chen, aku sedang mengirimimu pesan. Coba lihat. Kapten Chen, aku bertemu orang jahat. Tolong segera kirim polisi ke sini. Mas kok belum kebuka juga? Dengar ya. Ini mobil BMW, ini mobil mewah, keamanannya kelas atas. Nggak gampang buat dibobol. Tadi kamu buka satu cuma 3 detik. Bobol kunci itu kayak seks. Dengan pemanasan yang cukup, semuanya bakal lancar tukang kunci sebelumnya. Udah ngutak-ngatik 10 menit lebih, dia udah hampir berhasil. Makanya aku bisa buka secepat itu. Ngerti kan? Bang, kami lagi buru-buru banget, cepetan buka. Aku tambah 400 lagi. Kasih 4.000 pun nggak bakal ngaruh. Kunci nggak bisa dipaksa kebuka gitu aja. Tunggu aja beberapa menit lagi. Dasar bodoh, ini semua salahmu gara-gara uang receh 200 perak doang. Lihat kekacauan yang kamu buat. Aku yakin, nggak ada perlengkapan anak kecil di mobil ini. Anak itu masih agak bau eter. Mereka ini penjahat. Polisi jangan bergerak. Mundur atau aku tembak mati dia. Kalian sudah terkepung. Jatuhkan senjata dan menyerah dan minta keringanan hukuman. Kamu pikir aku anak kecil apa? Siapkan mobil sekarang juga dengan bensin penuh. Mengsuruh tukang kunci itu bawa mobilnya ke sini. Ini semua salahmu, kubunuh kau. Nggak mungkin dia cuma tukang kunci. Kami nggak punya hak buat maksa dia kerja sama dalam operasi kami. Berhenti sandiwara. Dia informan kalian kan? Suruh dia ke sini atau aku tarik pelatuknya. Bajingan ini ternyata punya pistol. Apa yang harus kulakukan? Tunggu. Megapack level 3, ayo lakukan. Baiklah, tunggu sebentar, aku bakal bawa mobilnya.
Kesana sekarang juga. Ding, kunci BMW terbuka. Poin pengalaman tambah 50, keahlian membobol kunci naik ke level 3, bisa membuka kunci kombinasi kelas dunia, dan menerima megapack. Ini adalah Selamat Tuan Kunci Genetik Tangan terbuka, kekuatan tangan dan kontrol presisi meningkat 10 kali lipat. Kamu ngomong apa sih? Ini cepat. datang. Mustahil, tidak mungkin. Bagaimana kau melakukannya? Anak muda ini luar biasa. Syamo tadi itu terlalu berisiko melempar barang ke arah penjahat itu. Bagaimana kalau meleset? Bagaimana kalau kau memancing amarahnya? Kapten Chen, Anda tidak tahu. Waktu aku di desa dulu, ada banyak tikus. Aku tidak ada kerjaan. Jadi aku melempari mereka dengan batu. Aku tidak pernah meleset dalam jarak 10 meter. Ternyata kau punya keahlian seperti itu. Kenapa tidak pernah bilang sebelumnya? Anda tidak pernah tanya. Baiklah kalau begitu, dengan bakatmu itu, sayang sekali kalau cuma jadi tukang kunci. Apa kau tertarik bergabung dengan Biro Penegak Hukum kami? Mulai sebagai petugas pembantu dulu. Aku jamin dalam setahun, aku akan memberimu posisi tetap. Wah, tukang kunci ini akan naik daun. Tentu saja ini pekerjaan yang stabil. Dengan tunjangan lengkap dan gaji yang besar. Jangan memujiku terus, Kapten Chen. Aku tahu batasan diriku. Aku tidak cocok jadi petugas. Namun kalau departemen butuh aku untuk membobol kunci, entah itu kunci mekanik, kunci elektronik, atau bahkan kunci file ponsel dan komputer, aku bisa membuka semuanya hampir. Jangan sombong. Nak kunci mekanik dan elektronik itu satu hal. Tapi kalau bisa membobol kunci kata sandi itu soal lain. Kapten Chen, percayalah padaku, selama itu berhubungan dengan kata kunci. Dalam hal apapun, tidak ada yang tidak bisa kubuka. Direktur di komputer dari kasus penipuan Blue Sky, kami masih belum bisa membukanya. Tidak bisa dibuka. Kasus ini dampaknya sangat buruk. Atasan memberi kami tenggat waktu dan hampir habis. Jika tidak segera diselesaikan, seluruh Departemen Penegak Hukum Kota Haidong tidak akan bisa memberikan penjelasan. Kunci kata sandi komputer enkripsi Dolphin, bisakah kau membukanya? Nona Sunonagu, sedang apa kalian berdua di sini? Direktur Lee, apa komputernya sudah berhasil dibuka? Orang-orang ini adalah pakar dekripsi kiriman dari kantor provinsi. Mereka sudah mempelajarinya semalaman. Mereka sudah mencoba kata sandinya sekali. Tapi ternyata komputernya punya modul penghancuran diri. 3 kali percobaan salah, maka data komputer akan otomatis hancur. Jadi hanya tersisa 2 kesempatan lagi. Nona Su, tolong jangan khawatir dulu. Meskipun pakar lokal kami sudah kehabisan akal, kami sudah mengundang pakar Ma yang terkenal secara internasional. Saya tidak akan bilang saya pakar internasional, saya hanya punya sedikit pengalaman. Pakar Ma, Anda sudah datang. Saya sudah sering mendengar tentang Anda. Pakar Ma, Anda terlalu rendah hati. Semua orang tahu Anda adalah pakar internasional, tokoh besar di bidang ini. Pakar Ma, Anda datang di waktu yang tepat. Kami mengandalkan Anda kali ini. Mucing, kita bertemu lagi. Made Chai, beraninya kau menampakkan wajahmu di depanku. Pergi sana. Mucing, jangan marah begitu kemarin. Aku hanya melakukan kesalahan yang dilakukan setiap pria. Dan lihatlah, hari ini aku membawa pamanku untuk membantuku menebus kesalahanku padamu. Pamanku adalah pakar internasional. Kalau bukan karena aku, dia tidak akan kembali ke negara ini untuk mengurusi kekacauan ini. Aku tidak butuh bantuanmu. Begitukah? Tapi ku dengar grup Su milikmu punya setidaknya 200 juta uang tunai yang terjebak dalam kasus penipuan Blue Sky. Jika kau tidak bisa mendapatkannya kembali, rantai modalmu akan terputus. Saat itu terjadi, grupmu akan bangkrut. Kita lihat saja apa yang akan kau lakukan nanti. Direktur Lee, sepertinya Anda tidak membutuhkanku di sini. Kalau begitu aku tidak akan ikut campur. Tunggu, Pakar Ma, Anda tidak boleh pergi. Nona Su, ini adalah kasus penipuan besar. Ini bukan hanya soal perusahaanmu. Ini berdampak pada ribuan keluarga korban. Ting Ting, jangan gegabah. Kunci enkripsi Dolphin hampir mustahil untuk dibobol. Pakar Ma adalah harapan terakhir kita. Aku mengerti, Pakar Ma, tolong. Kami butuh bantuan Anda.
Oh, pamanku marah mucing. Bagaimana kalau begini minta maaflah padaku atas apa yang terjadi kemarin, dan aku akan meminta pamanku untuk membantumu. Apa katamu? Kau selingkuh dan kau mau aku yang minta maaf? Benar sekali. Aku mau permintaan maaf, dan kau harus berlutut untuk minta maaf. Kalau tidak, aku dan pamanku akan pergi sekarang juga. Aku akan membiarkanmu bangkrut. Aku akan membiarkanmu dikecam semua orang, dan dihina oleh semua orang. Wadecai, kau bajingan beraninya kau begitu tidak tahu malu. Memangnya kenapa kalau iya? Aku akan hitung sampai 3. Jika kau tidak setuju, kau tahu sendiri konsekuensinya. 1, 2, 3. Kau mempermalukanku seperti itu kemarin hari ini. Kau tetap harus berlutut di hadapanku. Berlutut yang tegak minta maaf. Baiklah. Aku akan minta maaf. Minta maaf untuk apa? Cuma kunci enkripsi pufferfish saja. Memangnya tidak ada orang lain yang bisa membobolnya? Cuma kunci enkripsi pufferfish. Kamu berlagak seolah tidak ada orang lain yang bisa membobolnya. Ternyata kamu beraninya kamu! Oh, ternyata Tuan Muda Ma ada apa kemarin kamu berbuat ulah dan sekarang sudah keluar saja? Apa keluargamu saat menjemputmu tidak memberimu pelajaran? Kamu! Siapa yang mengizinkanmu memelukku? Ya, aku cuma tidak tahan melihat wanitaku ditindas. Siapa wanitamu pria ini adalah pria yang mengambil kesucian cincin, tampangnya lumayan juga. He is. Direktur Lee, biar ku perkenalkan, ini Lin Mo. Dia bilang dia bisa membobol enkripsi Dolphin. Berani sekali dia bicara begitu. Dari agensi internasional mana kamu berasal? Kenapa aku tidak mengenalimu? Agensi internasional apa? He's just a street locksmith pecundang kelas teri. Seorang tukang kunci, Direktur Lee, Anda meminta tukang kunci untuk membobol kata sandi digital. Dan itu enkripsi Dolphin lagi. Apa Anda sedang menghinaku? Anak muda, apa kamu ke sini untuk cari masalah? Tentu saja tidak. Aku benar-benar ke sini untuk membuka kunci. Buka kunci? Apa kamu pikir kunci pintu elektronik pintar yang kamu buka bisa dibandingkan dengan kelas dunia enkripsi Dolphin omong kosong? Ini benar-benar omong kosong, Chen. Lihat apa yang sudah kamu perbuat. Direktur Lee, Mo terdaftar di biro kami tahun lalu. Aku tahu karakternya. Dia bahkan membantu kami menangkap 2 pedagang manusia sebelumnya. Dia pasti bukan orang yang suka membual. Jadi aku pikir, Pikir apa? Apa ini sesuatu yang bisa dijadikan bahan bercanda? Kamu harus merenungkan hal ini. Anak ini apa ada yang salah dengan otaknya? Benar-benar lelucon orang seperti dia. Kalau dia benar-benar bisa membobol enkripsi Dolphin, aku akan memberikan seluruh hartaku padanya. Seolah dia butuh hartamu saja. Jangan lupa, aplikasi pembayaran di negara kita, semuanya menggunakan enkripsi Dolphin. Kalau dia benar-benar bisa membobolnya, dia akan punya semua uang di dunia ini. Ayo nak, kalau begitu transfer uangku. Oh, aku bisa melakukannya. Kenapa tidak bilang dari tadi? Aku tidak percaya ini, Lin, kamu. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak benar-benar ingin membobol kata sandi pembayaran, kan? Linmu, jangan lakukan ini. Ini sangat memalukan. Gila, dia benar-benar sudah gila cincin pria yang kamu temukan ini. Apa otaknya bermasalah? Lin, mau lihat dirimu, kamu terlihat seperti badut sekarang. Ding, pembayaran Alipay diterima 3.460.000 yuan. Berhasil ditransfer. Dan kemudian, kau bagaimana kau melakukannya? Itu tidak mungkin. apanya yang tidak mungkin? Kau sendiri yang menyuruhku mentransfernya. Sekarang semua uangmu ada di rekeningku. Lihat saja.
Kau kembalikan padaku itu uangku. Tenanglah, aku warga negara yang taat hukum. Aku tidak akan melakukan hal ilegal. Uang itu pasti akan kukembalikan. Hanya saja, kenapa tidak kau beritahu aku dulu? Di antara kita berdua sekarang, siapa yang jadi badut? Tunggu, dia benar-benar tahu caranya, Linmo. Kau. Jangan khawatir, percayalah pada priamu. Jika Direktur Lee ragu, aku pertaruhkan nyawaku. Jika aku tidak bisa membukanya dalam 1 menit, akan kupenggal kepalaku dan biarkan kau menjadikannya bola sepak. Apa katamu 1 menit? Kau pikir ini seperti pergi ke tetangga sebelah untuk membobol kunci murahan? Apa ada bedanya? Pakar mah begini. Karena pemuda ini sangat percaya diri. Boleh saja kita biarkan dia mencoba. Lagi pula kita masih punya 2 kesempatan lagi. Bahkan jika dia gagal, aku yang akan turun tangan. Kau terlalu banyak berpikir. Begitu aku turun tangan, semua selesai. Tidak akan ada lagi yang perlu kau lakukan. Kau sombong sekali. Linmo, kau benar-benar yakin? Ini kasus besar tingkat provinsi. Ini melibatkan 10 miliar dolar dan puluhan ribu korban. Atasan mengawasi ini dengan ketat. Jika kau membuat kesalahan, dalam kasus ini, hidupmu akan berakhir. Jadi ini kasus sebesar itu takut hampa sudah kuduga. Kau pasti tadi hanya sedang beruntung saja. Mungkin Mucing memberitahumu kata sandiku. Benar pasti begitu. Hahaha. Linmo, apa benar begitu? Kapten Chen, jangan dengarkan omong kosongnya. Takut. Kalau soal membobol kunci, aku tidak akan pernah takut seumur hidupku. Aku hanya merasa, untuk kasus sepenting ini aku butuh uang lebih banyak. Linmo, apa yang kamu katakan ini soal uang ya? Apalagi kalau bukan itu. Untuk kasus sepenting ini, setidaknya kamu harus memberiku hadiah puluhan ribu. Puluhan ribu? Kamu tahu tidak? Kalau kamu benar-benar bisa membobol enkripsi Dolphin, lupakan 10 ribu. Perusahaan enkripsi akan membayar 100 juta untuk mempekerjakanmu sebagai gaji tahunan. Gila, bayarannya sebanyak itu. Jadi Direktur Lee. Atasan belum mengalokasikan dana sebanyak itu, tapi aku berjanji padamu, kalau kamu benar-benar bisa menyelesaikannya, aku sendiri yang akan memberimu spanduk penghargaan dan mempekerjakanmu sebagai konsultan profesional dengan pangkat, setidaknya setingkat divisi atau lebih tinggi. Dan posisi tetap di pemerintahan, jangan katakan apa-apa lagi. Ayo kita mulai. Komputernya ada di sana. Ayo. Paman, dia tidak mungkin benar-benar bisa membobol enkripsi Dolphin kan? Kalau dia dapat gaji dari pemerintah, bagaimana aku bisa menyentuhnya nanti? Kenapa panik enkripsi Dolphin tidak semudah itu dibobol? Apalagi saat semua ahli tidak bisa membobolnya. Apa kamu benar-benar berpikir seorang tukang kunci bisa membobolnya? Benar juga kata Sandi, tingkat ini hanya paman yang bisa membobolnya. Pergi ikuti mereka. Mari kita lihat dia mempermalukan diri sendiri. Hai bocah, apa kamu tahu cara membobol kode? Tanpa hard drive eksternal, tanpa perangkat lunak pembuka kunci, tanpa meretas komputer, untuk mendapatkan hak akses super admin. Aku berani taruhan dia, bahkan tidak tahu langkah-langkahnya. Untuk membobol kata Sandi, Aku sarankan kamu ambil jepit rambut atau kawat dan tusuk komputernya dengan itu. Mungkin itu akan berhasil. Hahaha. Hei, seriuslah sedikit, Linmo. Ini masalah besar. Berhentilah main-main. Tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir brengsek ini. Mana mungkin dia bisa membobolnya enkripsi Dolphin, mau kalau kau tidak bisa, jangan dipaksakan. Biarkan Pak Karma yang ambil alih. Kapten Chen minta tambah uang lagi. Aku benar-benar tidak bersikap tidak adil padamu. Wah, ini sangat panjang. Kata Sandi 123 digit. Cukup, Lin, masih saja berakting. Kau pikir kau siapa? Kata Sandi 123 digit, sangat spesifik. Paling tidak buatlah kebohongan yang masuk akal. Diam. Paman, apa aku salah bicara? Bukankah dia hanya tidak bisa membobol kata Sandinya? Sedang mencari alasan kenapa kau... Dasar bodoh, sudah kubilang diam. Cincin, apa yang terjadi? Aku tidak tahu, tapi lihatlah wajah para pakar itu. Bagaimana kau bisa tahu? Kata Sandinya, panjangnya 123 digit. Oh, jadi kau juga tahu. Begitu rupanya. Sepertinya kau sudah melakukan riset. Tahu kalau kata Sandinya sangat panjang. Itulah sebabnya kau begitu yakin aku tidak akan bisa membobolnya. Jawab pertanyaanku. Lembaga riset kami menghabiskan waktu siang dan malam untuk menyimpulkan jumlah digitnya. Kau hanya butuh beberapa detik. Mana mungkin? Kau terkejut karena itu. Kalau begitu, aku hanya bisa bilang kau terkejut terlalu cepat. Sekarang kau boleh terkejut.
Lin Mo bukan. Tuan Lin, kau benar-benar membobol enkripsi lumba-lumba. Benar sekali. Tuan Lin, atas nama Departemen Penegak Hukum Haidong dan atas nama kasus penipuan Blue Sky puluhan ribu korbannya, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya padamu. Terima kasih, Tuan Lin. Kalian terlalu berlebihan. Mustahil, benar-benar mustahil. Di dunia ini tidak ada seorang pun yang pernah bisa membobol 100 digit enkripsi lumba-lumba. Itu karena kau belum bertemu denganku. Kalau kau bertemu denganku lebih awal, pasti sudah terbongkar dari dulu. Kau, apa katamu? Kenapa kau kaget sekali? Jangan-jangan kau hanya berpura-pura percaya diri, bisa membobol kodenya, hanya untuk mencari alasan menipu dana. Hentikan tuduhan tidak berdasarmu itu. Sudah kuduga, mana mungkin seorang ahli internasional ternama terpancing provokasi semudah ini. Jadi kau sengaja membiarkanku mencoba, hanya untuk mengantongi dananya, dan melimpahkan kesalahannya padaku. Cukup. Meski kau punya banyak rencana, kau tidak menyangka ada orang yang lebih hebat, bahwa aku benar-benar bisa membobol enkripsi lumba-lumba. Cincin pacarmu ini sebenarnya siapa dia? Aku juga tidak tahu bagaimana bisa dia sungguh. Siapa yang bilang dia pacarku? Baguslah kalau dia bukan pacarmu pria sehebat ini, aku akan mendekatinya duluan. Jangan berani-berani. Alima, Tuan Ma, sepertinya kita perlu bicara sebentar dan menginterogasi kalian berdua, tuan-tuan. Silakan ikut saya. Lin, ini belum selesai. Kau sudah mengacaukan rencana besar keluarga mak ayahku. Tidak akan melepaskanmu. Pak Direktur Lee, mereka masih bungkam. Tadi Pak Lin yang meruntuhkan pertahanan mental mereka. Tapi sekarang mereka mengubah pengakuannya lagi. Kita juga tidak punya bukti konkret. Sepertinya kita hanya bisa menahan mereka sebentar sebelum melepaskan mereka. Kudengar kepala keluarga Ma Jun adalah orang yang kejam. Begitu mereka keluar, keluarga Ma pasti akan membalas dendam pada Pak Lin. Jadi kita harus bergegas, menyelesaikan jabatan resmi yang kita janjikan pada Pak Lin, dan membereskannya semua. Bahkan keluarga Ma pun harus berpikir 2 kali, dan tidak akan berani menyerangnya secara terang-terangan. Pak Chen, Anda sudah datang. Saya sudah dengar semuanya dari Shaoli dan yang lainnya. Apa pria itu benar-benar membobol lebih dari 100 bit enkripsi Dolphin? Benar, sekarang kita punya petunjuk penting dalam kasus penipuan Blue Sky. Kami perkirakan dalam beberapa hari akan ada terobosan besar. Karena itulah kami memutuskan untuk memberikan Pak Lin jabatan resmi tingkat profesional. Itu tidak cukup. Pak Chen, Anda tidak mengerti kontribusi Pak Lin kali ini benar-benar? Biarkan aku selesai bicara, maksudku adalah jabatan tingkat profesional sama sekali tidak cukup. Pak Chen, Anda, apa maksud Anda? Maksudku laporkan ini ke atasan. Laporkan lebih tinggi lagi, ke tingkat provinsi. Tidak, ke tingkat nasional. Tingkat nasional, bukankah itu agak berlebihan? Apa kalian tahu? Apa artinya jika dia bisa membobol enkripsi Dolphin? Di dunia ini tidak ada lagi kata sandi yang bisa menghentikannya jaringan satelit nasional. Dan banyak jaringan satelit sipil menggunakan metode enkripsi yang berbasis enkripsi Dolphin. Tuan Chen, maksud Anda dia bisa mengendalikan satelit kapan saja? Bukan cuma satelit, saya curiga saluran komunikasi militer terenkripsi, kode peluncuran jet tempur, bahkan kode peluncuran nuklir. Dia bisa meretas semuanya dengan mudah. Bisa dibilang, kalau dia mau, dia bisa membuat seluruh dunia kacau balau dalam sekejap. Tuan Chen, Anda bercandakan, mana mungkin satu orang bisa melakukan semua itu? Saya tidak pernah bercanda. Lin Mo harus terdaftar di tingkat nasional dan diberi sumber daya negara untuk menjadikannya aset nasional terhebat Daxia. Bersulang. Wah sekali, hari ini luar biasa. Kamu lihat 2 orang itu tadi, saat mereka dibawa pergi ekspresi wajah mereka lucu sekali. Kita tidak boleh ceroboh. Apa yang dikatakan Lin Mo cuma tebakan. Tidak ada bukti kuat. Kita tidak bisa menghukum mereka dengan itu. Memberi pelajaran pada keluarga Ma sudah cukup membuat kita lega. Lin tampan, biar aku bersulang untukmu. Aku habiskan punyaku, kamu minum susu kamu. Kamu kuat minum ya, pantas saja kamu membuat Cincin sangat menderita. Tahu tidak, pagi ini dia bahkan tidak bisa jalan. Wulang Yun. Aduh, ampun Cincin, aku nggak bakal ulangi lagi, lepasin. Itu akibatnya kalau bermulut ember. Tunggu. Kamu beneran percaya omong kosongnya? Aku tahu itu omong kosong atau bukan.
Tunggu, jangan dipukuli dulu. Sahabatmu kayaknya ada yang nggak beres. Yunyun, kamu kenapa? Aku lupa. Lagi datang bulan mana tadi minum bir dingin lagi cepat. Ambilkan dari tasku obat pereda nyeri. Kasih ke aku. Jangan. Dia menderita rahim dingin kronis bir dingin, memicu kram rahim akut penyumbatan aliran darah di dalam. Kalau terus minum obat pereda nyeri, malah bakal makin parah ke depannya. Kok kamu tahu? Iya ya, gimana bisa aku tahu cuma sekali lihat dia kenapa? Selamat tuan rumah telah membuka enkripsi lumba-lumba poin. Pengalaman plus susu keahlian membobol kunci mencapai level 4, membuka sebagian kemampuan kunci konseptual, contohnya, bisa membuka penyumbatan pada tubuh manusia. Bukankah ini dasarnya dewa konseptual sistem? Kamu bahkan nggak mencoba menutup-nutupinya lagi. Biar aku periksa dulu. Kamu mau meriksaku, kamu ngerti medis. Enggak, tapi aku tahu cara bobol kunci prinsipnya sama kayak melancarkan aliran darah dan ngebuka jalur meridian. Ngomong apa sih kamu di depan lulusan S3 kedokteran kayak aku? Menurutku kamu lagi ngehina kecerdasanku. Kamu nunggu mam apaan sih? Lihat aja nih. Tenang, temenmu udah beres kok. Aku lagi bantuin dia. Linmo, aku tahu kamu jago bobol kunci. Tapi apa rahim dingin sama bobol kunci beneran sama? Kayaknya kamu cuma mau ambil kesempatan sama temenku. Tunggu sebentar, Cing-Cing. Rasanya enak banget. Yunyun, kamu ngomong apa sih? Kan udah dibilang, dia udah beres, tenang aja, kamu juga bakal aku beresin. Anak muda zaman sekarang, apa emang seliar ini? Lumayan juga, anak muda godain yang satu sambil ngelirik yang lain. Linmo! Beraninya kamu kurang ajar! Tuan muda, kami sudah menemukan jejak mereka. Di mana dia? Lebih baik Anda lihat sendiri. Bajingan itu! Bahkan Guleng Yun saja belum pernah menggodaku. Dia benar-benar memasukkan tangannya ke sana. Aku akan membunuhnya. Aku pasti akan membunuhnya. Beritahu Tuan Dao aku ingin makan ikan. Lihat apa yang kamu lakukan pada sahabatku. Tidak apa-apa, King. Aku merasa jauh lebih baik sekarang. Aku belum pernah merasa seperti ini sebelumnya. Aku hanya mengobati sahabatmu. Tidak ada yang perlu dimalukan. Dia hanya belum pernah bersama pria sebelumnya. Dia akan terbiasa nanti. Kamu masih ingin ada lain kali? Kurasa itu mungkin saja. Linmo, bisakah kamu datang setiap malam untuk memberiku pengobatan itu? Yunyun, jangan tertipu. Menurutku tekniknya sangat tidak profesional. Siapa yang tahu cara licik apa yang dia gunakan? Tapi rasanya memang luar biasa. Cing-cing, kita kan sahabat. Apa kamu tega melihatku menderita kesakitan seperti ini? Begini. Masalah rahim dingin temanmu ini sebenarnya cukup parah. Sekali terapi saja tidak akan sembuh total. Menurutku minimal 5, tidak. Minimal 10 sesi. Biar sembuh permanen. Maksudmu ini bisa sembuh? Padahal ini sudah menyiksaku selama lebih dari 10 tahun. Sudah banyak dokter terkenal. Tenang saja. Sebagai tukang kunci, aku bisa melancarkan segala sumbatan. Aku benar-benar bisa melancarkan apapun. Hei, apa sih yang kalian berdua bicarakan? Pokoknya, kamu harus percaya kemampuanku, teknikku bisa melancarkan titik meridian dan mengobati segala macam penyakit, terutama kemandulan. Bahkan bisa mengobati kemandulan. Kemandulan itu masalah sepele. Setelah aku lancarkan beberapa kali lagi, aku jamin kamu bakal punya 2 anak dalam 3 tahun. Apa yang kamu bicarakan? Aku saja belum menikah. Mau punya anak sama siapa? Ngomong-ngomong, aku harus memperingatkanmu. Terapi ini ada efek sampingnya. Efek samping apa? Saat aku melancarkan meridianmu, aku menggunakan energi panas. Itu membakar lemak perutmu. Jadi itu akan membuat pinggangmu jadi ramping. Maksudmu dilancarkan olehmu juga bisa membantuku menurunkan berat badan. Lin mau ikut aku pulang sekarang juga, aku juga mau dilancarkan.
Dia bilang dia bakal lupain. Tapi dia malah mabuk duluan, kacau banget. Aku nggak mabuk mau lagi. Dasar brengsek. Jangan sentuh sahabatku. Duh, kamu ini mabuk pun masih mau menang sendiri. Kamu harusnya puas. Cing-cing nggak pernah mabuk parah begini demi cowok sebelumnya. Dia pasti beneran suka sama kamu. Ngomong-ngomong, aku belum sempat nanya tentang dia. Apa identitas aslinya yang sebenarnya? Oh. Kamu ngerasa ada yang aneh ya? Aku cuma ngerasa dia lagi nyembunyiin sesuatu. Identitas Cing-cing ceritanya panjang. Kalau mau denger anterin aku pulang. Nanti aku ceritain di jalan. Kamu beneran lagi godain pacar sahabatmu sendiri? Kalau hal sekecil ini aja, kamu nggak bisa lalui. Kamu nggak layak sama sekali. Jadi pacarnya Cing-cing. Tapi ya siapa tahu. Di depan cowok, oke, sahabat pun harus minggir. Ayo anterin aku pulang. Dasar cewek penggoda. Halo, apa ini ahli kunci Dasheng? Iya benar, ini siapa ya? Maaf, aku terkunci di luar kontrakan, kunciku ketinggalan di dalam. Bisa ke sini buat bantu aku. Oke, nggak masalah, kirim lokasinya ya. Maaf ya, aku harus ngerjain orderan dulu. Sebenarnya, dengan kemampuanmu kamu nggak perlu jadi. Cuma tukang kunci biasa. Kamu nggak bakal ngerti. Aku beneran nggak paham sama kamu. Ya sudahlah, aku antar kamu dulu. Makasih ya kalau gitu. Sama-sama kapan-kapan mampir ke tempatku ya. Dan sering-sering bantuin aku. Oh, udah nggak sabar ya mau ngambil kesempatan. Berhenti deh, di depan ada penghadang jalan. Jaga sikapmu, manis. Siapa sebenarnya orang-orang ini? Kenapa mereka menculik kita? Jangan khawatir. Aku akan cari jalan keluar. Sistem! Ting, tidak ada item yang bisa dibuka terdeteksi. Yang ini tidak bisa dibuka, apa gunanya kau? Ini semua salahku. Kalau saja aku tidak membuka jendela, kamu tidak akan tertangkap karena mengkhawatirkanku. Sekarang bukan saatnya untuk ini, prioritas kita adalah kabur. Aku curiga mereka adalah penjahat internasional. Kita harus segera melapor ke polisi. Apa? Tapi ponsel kita disita. Coba pikirkan lagi apa kamu punya alat komunikasi lain di tubuhmu. Oh ya, anting-antingku. Punya kamera sudut lebar. Aku membelinya untuk siaran langsung dulu. Bisa terhubung ke jaringan satelit. Tapi sekarang tidak bisa dinyalakan. Tidak apa-apa. Sistem. Ting, silakan mendekat ke target untuk membuka kunci. Tahan sebentar ya. Apa? Bahkan di saat seperti ini, bocah ini malah sempat-sempatnya menggoda wanita. Dia punya nyali juga. Bajingan kau. Jangan bergerak. Bagaimana kau melakukannya? Bagaimana kau bisa terhubung ke jaringan? Ting, pilihan telah dibuat untuk tuan rumah kunci digital terdekat. Buka sekarang. Buka. Gila, streamernya akhirnya online, hey. Streamernya sedang bagi-bagi hadiah. Hadiah macam apa dia itu langsung panggil polisi? Baru saja dapat kabar Tuan Lin diculik di siang bolong, keberadaannya tidak diketahui. Kepala Li mengenai Xiaomo sudah dilaporkan. Jika sesuatu terjadi padanya sekarang, sifat masalah ini terlalu serius. Tepat sekali, masalah ini bagi Departemen Penegak Hukum kita dampak negatifnya mungkin lebih buruk dari kasus penipuan Blue Sky, bahkan lebih serius. Jadi apapun taruhannya kalian harus segera menemukannya. Kepala Li sudah ketemu. Anak itu kita sudah sangat mengkhawatirkannya dan dia malah sedang menggoda di sana. Tunggu, ada yang salah. Dia sedang melakukan siaran langsung.
Tunggu sebentar, dari mana dia dapat koneksi? Sepertinya dari negara M jaringan satelit militer. Apa-apaan ini? Apa? Anak ini pantas saja Tetua Chen bilang. Dia adalah milik Greatsha, harta karun nasional yang luar biasa. Dia sama sekali tidak salah. Kepala Li, sekarang bukan waktunya untuk itu. Ikuti lokasi satelitnya sekarang pergi. Dan selamatkan Xiaomo. Semuanya segera berangkat selamatkan Tuan Lin. Siapa? Ding selamat, tuan rumah kata sandi komunikasi satelit berhasil didekripsi mendapatkan 10.000 poin pengalaman kunci gen tingkat kedua diaktifkan. Atribut fisik peningkatan keseluruhan sebesar 300%. Gila, rasanya luar biasa. Aku harus terus lanjut. Hei bocah, cukup sampai di situ. Masih sempat-sempatnya tebar pesona sebelum mati. Hahaha. Harusnya aku mulai siaran langsung lebih awal. Semoga tim penegak hukum bisa melihat ini. Boleh aku tanya, kenapa kalian menculik kami? Lebih tepatnya kami cuma menculikmu, cewek ini cuma pengikut saja. Madecha yang menyewa kalian kan? Bocah, jangan coba-coba memancing informasi dariku. Klien bilang dia ingin kamu menderita siksaan yang paling kejam. Pertama, kami akan mengambil ginjalmu. Jangan! Oh, hampir saja aku melupakanmu, Nona Manis. Jangan khawatir, aku paling benci membuang-buang sesuatu. Setelah kami selesai dengannya, aku akan memastikan kamu bersenang-senang. Kamu, beraninya kamu? Lihat saja nanti. Jangan takut. Ada aku di sini. Berapa Madekai membayarmu? Aku bisa bayar 2 kali lipat. Oh, kamu cukup dermawan juga ya. Sayang sekali aku akan segera keluar negeri, uangmu tidak ada gunanya bagiku. Kalau begitu tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Bos! Linmu kau! Kapan kau melepaskan diri? Aku tidak melepaskannya, aku memutuskannya. Aku sudah mengaktifkan kunci gen level 2. Kali seperti ini tidak bisa menahanku. Bunuh dia! Ya Tuhan, keren sekali. Awas! Tenang, tidak apa-apa. Linmu aku! Aku takut sekali aku membunuh orang! Aku membunuh orang. Jangan takut. Itu pembelaan diri. Kau sudah menyingkirkan sampah masyarakat. Lepaskan dulu, aku akan memeriksa mereka. Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku, sedetik pun. Biro penegakan jangan bergerak. Tunggu. Ini. Apa yang terjadi di sini? Direktur Li sudah dikonfirmasi target terlibat dalam 8 kasus pembunuhan buronan internasional kelas A Interpol si Pisau Tua, dengan imbalan 200.000 USD yang lainnya, juga buronan kasus kriminal besar. Tidak apa-apa, aku di sini. Ya. Pak Lin bisa ceritakan lagi apa yang terjadi tadi. Ngomong-ngomong, uang hadiahnya. Jangan khawatir, begitu disetujui oleh atasan, bersama dengan hadiah kasus penipuan Blue Sky, semuanya akan diberikan padamu. Selain itu, atas nama Departemen Penegakan Hukum Haidong, saya akan memberimu spanduk penghargaan. Anda terlalu sungkan ngomong-ngomong, Direktur Li. Sepertinya penculikan ini sangat mencurigakan. Kemungkinan besar terkait dengan Madechai. Anda harus menginterogasinya dengan teliti. Tenang saja. Terakhir kali tidak ada bukti. Tapi kalau kali ini kita bisa buktikan bahwa Madechai melakukan kejahatan, kami pasti akan memberikan keadilan padamu. Sudah larut malam, petugas Chen bawa 2 orang dan kawal Pak Lin serta Nona Gu pulang. Baik, apa ini benar-benar perlu? Tentu saja perlu. Pak Lin, saat ini Anda adalah target perlindungan prioritas tinggi kami. Kapten Chen, hati-hati di jalan ya. Kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa, cuma ini pertama kalinya aku membunuh orang, sulit bagiku untuk menerimanya. Nggak apa-apa, nanti juga terbiasa. Siapa juga yang menghibur orang kayak gitu? Aku ini dokter. Aku menyelamatkan nyawa. Aku bukan pembunuh gila. Dan kamu bilang aku bakal terbiasa? Baiklah, Dokter Gu sayang. Apa kamu mau sopir pribadimu ini mengantarmu naik ke atas secara gratis?
Gak, kamu pasti cuma mau cari kesempatan buat macam-macam denganku. Ya sudah, aku pergi ya. Linmo, tunggu. Ada apa lagi? Aku tinggal sendirian. Dan dengan semua yang terjadi malam ini, aku agak takut. Bisa temani aku di atas? Tunggu sampai aku tertidur baru kamu pergi. Apa itu pantas? Jangan salah paham ya, aku benar-benar cuma butuh teman. Kamu harus tidur di kamar sebelah. Sebentar, bukannya tadi kamu bilang kamu bakal pergi setelah aku tidur? Kenapa sekarang malah bilang tidur di kamar sebelah? Aku takut. Tahu, bukannya aku nggak tahu kamu bisa buka kunci. Aku kasih tahu ya, pintuku sudah dikunci ganda. Jangan macam-macam. Kalau kamu berani menyelinap masuk, aku nggak akan melepaskanmu begitu saja. Cara dia ngomong gitu, malah kedengaran kayak dia mengundangku buat menyelinap ke kamarnya. Mandinya lama banget. Dia nggak mungkin di kamar mandi ketiduran kan? Lagi ngapain? Itu kedengarannya agak aneh. Jangan asal bicara giliranmu buruan mandi terus tidur. Mandi dan tidur kedengarannya malah makin aneh. Sana pergi. Gawat ini kincing. Dia meneleponmu, kenapa kamu lihat-lihat aku? Benar juga, kenapa aku jadi panik ya? Aku kan nggak ngapa-ngapain. Kenapa rasanya kayak aku ketahuan lagi berduaan di tempat tidur? Ini semua salahmu. Hei, yang masuk akal dong. Diamlah kincing, nggak boleh sampai tahu tentang kita. Yun, kamu bilang tahu apa tadi enggak? Bukan apa-apa, aku cuma ngomong sendiri kok. Malah jadi kayak beneran selingkuh. Gak ada siapa-siapa. Ngomong-ngomong cincing, kenapa telepon malam-malam begini? Sudahlah, jangan disembunyiin lagi. Aku sudah tahu semuanya. Apa? Kamu tahu semuanya? Iya, aku lihat pemberitahuan dari Departemen Penegakan Hukum. Aku tahu kamu diculik. Kamu kan dari dulu penakut. Kamu pasti ketakutan banget. Kamu nggak bisa tidur kan? Mau aku ke sana buat nemenin kamu. Oh, ternyata itu maksudmu. Tunggu. Kamu mau ke sini nggak? Nggak usah. Aku baru selesai mandi dan mau tidur. Masih aja pura-pura. Kita kan sudah temenan 20 tahun. Kayak aku nggak kenal kamu aja. Buruan buka pintunya. Aku sudah di depan pintuku. Yun, buka pintunya. Aku tahu kamu ada di rumah. Aduh, gimana nih? Gimana nih? Tuh, kan kalau saja tadi kamu langsung bilang ke dia, kalau aku ada di sini, semuanya bakal baik-baik saja. Sekarang lihat jadi kacau begini. Gimana kita mau jelasinnya? Kamu malah masih sempat-sempatnya nyindir, cepat sembunyi yang benar. Jangan keluar sampai aku suruh. Kok lama banget sih? Lagi ngapain tadi? Nggak ada apa-apa. Kok ada baju laki-laki di sini? Gawat ini cincing. Biar aku jelasin maksudku. Sebenarnya aku memang dari dulu pengen nyoba dandan jadi cowok. Biar bisa jadi suamimu. Kamu percaya nggak? Alah, Yun, jadi kamu sudah punya pacar ya? Apa masalahnya sih? Coba aku lihat siapa sih cowok beruntung itu? Siapa yang sudah bikin kamu jatuh hati? Nggak, kok beneran nggak ada? Mana mungkin? Terus kenapa kamu gugup banget? Oh, aku tahu dia ada di sini ya. Dia belum pergi kan? Ternyata tebakanku benar Yun. Nggak nyangka ya, kamu agresif juga ya. Kalau gitu aku harus lihat. Siapa sih orang yang bikin kamu sampai mabuk kepayang begini? Aneh tadi aku yakin tadi dengar sesuatu. Apa? Kamu pasti salah dengar. Pasti itu suara berisik dari lantai atas. Benarkah? Baiklah, cincing mandi dulu sana, kita tidur bareng ya. Oke. Tentu kena kau. Kejutan. Linmo, kamu sedang apa kamu di sini? Mungkin biar ku jelaskan, ini tidak seperti yang terlihat. Linmo, aku sedang bicara padamu. Tendangan selangkangan itu hampir saja mendarat dalam 0,01 detik. Tapi aku janji padamu, dalam detik berikutnya, wanita ini akan langsung memaafkanku. Sebenarnya, cukup sederhana. Persis seperti yang kamu pikirkan. Nonagu yang cantik ini membunuh orang dan terlalu takut untuk tidur. Aku baru saja membawanya pulang dan kebetulan bertemu denganmu. Aku takut kamu salah paham. Makanya jadi begini. Benar, tepat sekali. Begitulah kejadiannya, Mucing. Jangan salah paham. Benar-benar tidak ada apa-apa antara aku dan Linmo. Hei, apa yang kamu bicarakan? Apa maksudmu dengan salah paham? Kamu membuatnya terdengar seolah-olah Linmo itu pacarku atau semacamnya. Oh. Bukankah begitu? Bukan begitu.
Apa yang kau lakukan? Brengsek Yunyun masih di sini? Jadi maksudmu, dia tidak ada di sini, kita bisa langsung saja? Tunggu, bukan sama sekali tidak. Baiklah, karena kau sudah di sini, aku sudah bisa pergi sekarang kan? Mau kemana? Kalau kau pergi seolah-olah aku yang mengusirmu, tetaplah di sini saja. Dan antar aku pulang besok. Terserah kau saja. Lihat kan ikuti caraku selesai dalam hitungan menit. Lihat betapa sia-sianya usahamu tadi. Orang ini tunggu sebentar ngomong-ngomong saat Yunyun keluar dari kamar mandi tadi. Kau juga ada di sana kan? Ya, aku ada di sana. Jadi kau melihat semuanya kan? Rasakan itu. Apa tubuh sahabatku bagus? Bagaimana dia dibandingkan denganku ya? Tentu saja milikmu Qingqing jelas sekali tubuhku jelas-jelas lebih menarik baginya. Oh, begitu ya. Linmo, katakan padaku siapa yang tubuhnya lebih bagus. Cepat katakan. Halo Pak, Anda masih belum sampai ya? Halo, apa ini ahli kunci dashing? Benar, ini siapa ya? Maaf mengganggu. Saya terkunci di luar kontrakan. Kunci saya ketinggalan. Bisa tolong bantu bukakan pintunya? Maaf soal itu, malam ini ada urusan mendadak. Saya akan segera ke sana. Saya ada di pinggiran kota dan sekarang sudah larut malam. Mungkin besok saja ya. Jangan, saya akan sampai sebentar lagi. Tunggu sebentar lagi ya. Lihat itu, gadis itu sedang menunggu kedinginan. Menunggu saya membukakan pintu. Saya berangkat sekarang. Brengsek, jangan lari kau. Bodoh, mereka semua bodoh. Katanya buronan internasional kelas atas membunuh satu tukang kunci saja tidak becus. Tuan muda, sekarang bukan waktunya untuk membicarakan ini. Bagaimana kalau Lauda mengaku? Dia tidak akan berani. Ayah. Hanya ayah yang bisa menyelamatkanku sekarang. Kau kalian! Anda Madechai, kan Anda diduga menyebarkan rumor yang menimbulkan dampak sangat negatif. Dan Anda juga tersangka utama dalam rencana pembunuhan bayaran. Silakan ikut kami. Ayah, selamatkan aku, tolong aku. Anakku! Kamu brengsek beraninya kalian! Pak Chen, apa Anda yakin orang ini benar-benar membobol enkripsi Dolphin dan bahkan meretas satelit negara M? Pimpinan, saya berani jamin dengan nyawa saya. Semua yang saya katakan benar, Pak Lin, adalah anugerah dari langit untuk bangsa Daxia kita. Dia benar-benar layak mendapatkan dukungan penuh negara. Maksud Anda biarkan dia bergabung dalam proyek Skybreaker? Negara M akhir-akhir ini sangat menekan kita. Mereka sudah keterlaluan negara meluncurkan proyek Skybreaker untuk menuntaskan semuanya sekaligus. Katakan padaku, apakah ada orang yang lebih cocok daripada Pak Lin? Ini masalah yang sangat penting. Kita harus berhati-hati. Bagaimana kalau begini kita uji dia dulu? Pimpinan, jangan khawatir. Selama dia lulus ujian, saya pasti akan meyakinkan rekan-rekan lama saya untuk membukakan jalan baginya dengan seluruh sumber daya negara. Saat itu dia pasti akan menerima kejayaan yang belum pernah ada sebelumnya, dikagumi oleh jutaan orang dan mengukir namanya dalam sejarah. Pimpinan, bagaimana kita harus mengujinya? Sederhana saja, lihatlah ini. Ini dari negara M Bank Mansion yang katanya paling canggih. Surat tantangan yang mereka kirimkan pada kita mencoba membuktikan bahwa sistem perbankan finansial mereka satu era lebih maju dari kita. Sombong sekali, mereka bahkan berani menyarankan membiarkan kita meretas sesuka hati ke dalam sistem keamanan mereka. Mereka memang sombong, tapi mereka punya rasa percaya diri untuk bersikap begitu. Bank Mansion memang benar, bank paling aman di dunia. Jika kita tidak menghancurkan persepsi yang sudah tertanam ini, miliarder yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia akan tetap menyimpan uang mereka di bank mereka. Ini sangat tidak menguntungkan bagi rencana finansial negara. Maksud Anda, pimpinan meminta Lin Mo menghancurkan apa yang mereka sebut sebagai mitos keamanan. Tepat sekali. Inilah ujian yang saya berikan untuk Lin Mo. Kamu bisa beritahu dia, kali ini negara mengizinkannya untuk merampok bank di siang bolong. Tuan Chen, Anda memanggil saya ke sini hanya untuk memberitahu saya bahwa negara memerintahkan saya merampok bank?
Sebenarnya ini adalah bank asing yang telah menantang kita. Mereka ingin kita menguji keamanan bank mereka. Sombong sekali mereka. Mereka bahkan berani bilang bahwa meski dengan seluruh upaya negeri kita tidak bisa membobol sistem keamanan mereka. Tepat sekali, karena itulah saya memanggilmu. Kita harus memberi mereka pelajaran. Baik, saya setuju. Kau setuju? Tentu saja, mungkin saya hanyalah seorang tukang kunci biasa, tapi saya tidak akan tinggal diam melihat orang asing itu bersikap sombong. Kali ini akan saya tunjukkan pada mereka bahawa perisai finansial yang sangat mereka banggakan itu bukan apa-apa di hadapan tombak tajam kita, hanya sebuah lelucon. Bagus, bagus sekali. Saya tahu saya bisa mengandalkanmu. Jangan khawatir, saya sudah meminta izin dari atasan untuk menambahkan beberapa syarat dalam kesepakatan. Nanti saat waktunya tiba, asalkan kau bisa membobol bank itu, cadangan emas di dalamnya. Boleh kau ambil sebanyak yang sanggup kau bawa, sebanyak yang sanggup saya bawa. Kalau begitu tidak perlu bicara lagi. Kapan tantangannya dimulai? Saya sudah tidak sabar. Jangan terburu-buru. Perlu waktu untuk bersiap-siap. Selain itu, kau masih harus mengurus izin perjalanan ke luar negeri. Benar juga Tuan Chen, tolong bantu saya kirimkan pesan kepada mereka. Orang-orang asing yang sombong itu, katakan ini pada mereka. Oh, apa pesannya? Saya ingin bertanya pada mereka. Brankas bank kami memiliki sistem keamanan kelas dunia, tidak akan pernah bisa ditembus. Aku berani bertaruh orang-orang Daxia yang penakut itu bahkan tidak akan berani menerima tantangan ini. Mana mungkin mereka berani menerima tantangan itu? Tentu saja menantang kita orang Daxia bahkan tidak punya kualifikasi. Kalau kata mereka sendiri, ini namanya cari malu sendiri. Oh, Tuan Chen, apa Anda ke sini untuk menolak kami? Tuan-tuan sekalian, atas nama pemerintah Daxia, saya di sini untuk memberitahu Anda secara resmi mengenai tantangan yang Anda ajukan. Kami menerimanya dan penantang kami punya satu pesan lagi untuk saya sampaikan kepada Anda. Oh, apa itu? Aku ingin tanya mereka. Di dalam brankas Bank Mansion ada berapa banyak emas yang bisa ku bawa pergi? Soal kemarin, kamu duluan saja. Translation failed. Text is empty or ID missing. Berani-beraninya kamu menelepon. Apa? Kamu mau ke luar negeri? Linmu jangan berani-berani pergi. Mucing Lang Yun berhenti menghalangiku. Hanya jika aku pergi ke luar negeri, barulah aku tidak akan mengganggu persahabatan kalian sebagai sahabat sejati. Jangan bicara sembarangan. Kamu sama sekali tidak merusak persahabatan kami. Tepat sekali. Aku dan Cincin baik-baik saja. Jangan pergi. Aku tidak akan membuat segalanya sulit bagimu lagi. Aku tidak akan bersikap egois lagi, Linmo. Tolong jangan pergi. Kalian sendiri yang mengatakannya. Tuan Lin, waktunya naik ke pesawat. Dalam perjalanan ini, ingatlah untuk mengharumkan nama bangsa. Tunggu sebentar. Linmo, apa kamu tidak mau menjelaskan apa-apa? Hebat juga ya, Linmo, kamu bahkan menggunakan trik teh hijau pada kami sekarang, kan? Urusan negara adalah yang utama. Aku akan naik ke pesawat sekarang. Aku di sini untuk memberi pelajaran pada orang asing itu. Kalian tidak perlu ikut. Kalau kami tidak datang, bagaimana kami bisa mengawasimu? Benar sekali, aku tidak ingin melihat seseorang pergi ke luar negeri. Dan 10 bulan kemudian, seorang model asing membawa bayi menyeberangi lautan untuk mencari ayahnya. Menyeberangi lautan untuk mencari keluarga? Apa sih yang kalian berdua bicarakan? Cukup cepat periksa pengumuman Bank Mansion, mereka pasti mengirimmu ultimatum terakhir.
Ternyata benar, mereka bahkan mencantumkan syarat tantangannya. Syarat pertama, hanya boleh pakai 3 alat pembobol kunci. Syarat kedua, dilarang menggunakan kekerasan. Syarat ketiga, batas waktu 10 menit. Brengsek beraninya mereka kasih syarat kayak gitu. Apa mereka sudah gila? Kalau nggak bisa adil, nggak usah main sekalian. Mereka benar-benar nggak tahu malu. Jangan ikuti permainan mereka. Yunyun benar, mereka sudah punya yang terdepan di dunia sistem keamanan bank. Dengan syarat seberat itu, siapapun orangnya itu mustahil untuk membuka kunci brankas itu. Nggak main kenapa nggak? Mereka kasih aku uang, cuma orang bodoh yang bakal nolak. Kasih kamu uang. Maksudmu, kamu beneran bisa membukanya? Kan sudah pernah ku bilang, nggak ada kunci yang nggak bisa ku bobol. Mustahil. Bahkan buat kamu pun itu agak berlebihan. Oh, kamu nggak percaya mau taruhan nggak? Taruhan apa? Taruhan apakah aku bisa menyelesaikan tantangannya? Kalau aku berhasil, kamu harus kabulin satu permintaanku. Setuju. Yunyun kok kamu gampang banget setuju sih. Dia jelas punya niat buruk. Dia benar-benar menerimanya persyaratan kita. Apa dia benar-benar sepede itu untuk membuka brankas kita? Sebagai Presiden Asia Pacific Insurance, aku jamin, itu benar-benar mustahil. Tidak ada seorang pun bisa dalam waktu 1 jam membobol sistem kita. Apalagi dia cuma punya 10 menit. Kalau begitu sudah sepakat tantangannya dimulai 3 hari lagi. Saat itu kita akan di depan banyak wartawan merekam momen ini. Kehinaan pria Daxia ini. Tidak masalah. Tuan Lin, kan kontraknya sekarang resmi berlaku. Sekadar mengingatkan, jika kamu kalah, kamu harus memberikan Mansion Bank donasi sebesar 100 juta. Sayang, uangnya biar aku yang tanggung. Lakukan saja. Jangan khawatir. Aku tidak akan kalah. Ayo kita mulai. Tuan Lin, sesuai kontrak Anda punya waktu 10 menit untuk memeriksa struktur pintu brankas. Waktu dimulai sekarang. Dalam 10 menit, Anda akan resmi mulai membobol kunci brankas. Batas waktunya juga 10 menit. Kalau begitu mulai waktunya. Tuan Lin, apa Anda tidak khawatir gagal membobol kuncinya dan kehilangan 100 juta? Nggak tahu malu. Benar-benar tidak tahu malu. Mengalihkan perhatiannya tepat sebelum tantangan. Jadi ini gaya barat kalian yang disebut semangat kontrak itu. Tuan Lin, apa kamu terlalu takut untuk menjawab? Lihat apa yang kamu katakan. Aku hanya seorang tukang kunci yang berhasil sampai ke tahap ini. Apalagi yang perlu dikatakan. Karena kamu banyak bicara. Mau ikut bertaruh juga. Ayo bertaruh 1 juta dolar. Berani tidak? Terlalu takut. Sudah kuduga aku punya istri yang mendukungku. Kamu punya. Cincin, sepertinya kita tidak perlu mengkhawatirkan orang ini sama sekali. Kondisi mentalnya jauh melampaui zamannya. Mungkin itu benar. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah yang dikenal sebagai yang teraman di dunia Bank Mansion. Linmo, kamu harus berhasil melakukannya. Buat Grecia kita bangga. Jika kamu berhasil, aku akan membiarkanmu melakukan apapun padaku. Setelah ini aku serius. Ting, misi khusus diberikan. Silakan buka brankas bank di depanmu. Setelah selesai, kamu akan menerima hadiah khusus. Sebuah misi dan sebuah hadiah. Benar-benar sekali dayung 30 terlampaui. Ini luar biasa. Tuan Lin, kenapa kamu hanya berdiri melamun di sana? Oh, aku mengerti. Tuan Lin tidak tahu harus mulai dari mana. Kan masuk akal. Kami adalah bank kelas dunia. Tidak seperti keamanan bank yang buruk di Grecia kalian. Mereka bahkan tidak sebanding. Apa yang dibicarakan bajingan ini, Linmo? Tunjukkan padanya kemampuanmu. Oh ya, tapi dari sudut pandangku, keamananmu adalah yang paling amatir. Yang pernah kulihat bahkan gembok berkarat milik kakek-kakek di pinggir jalan masih lebih baik daripada milikmu. Tuan Lin, sesumbar seperti itu hanya akan membuatmu semakin malu nanti. Yang akan merasa malu hanyalah dirimu. Aku tidak ingin membuang-buang waktu lagi. Ayo kita mulai saja hitung mundur 10 menit untuk membobol kunci.
Ini, Tuan Lin, kenapa dia bahkan tidak mau waktu untuk memeriksa berangkasnya sama sekali? Mungkinkah bahwa dia tahu dia sama sekali tidak bisa membuka berangkas bank itu, jadi dia sudah menyerah sepenuhnya. Bagaimana dia bisa segegabah itu? Tuan tolong jangan khawatir dulu, kurasa Linmo seharusnya percaya diri. Meskipun dia percaya diri, waktu pemeriksaan ini tidak seharusnya disia-siakan. Kalah dalam pertarungan ini awalnya tidak akan memalukan, tapi kalah setelah sesumbar benar-benar memalukan. Tuan Lin, apa Anda yakin? Tentu saja aku sedang buru-buru kembali ke hotel untuk makan siang. Cing, dia apa sih yang sedang dia bicarakan? Linmo, bersikaplah serius. Aku ingin sekali, tapi kunci level ini terlalu lemah. Meskipun aku ingin serius, aku tidak bisa. Baik. Kalau begitu Tuan Lin, Anda boleh mulai membuka pintu berangkasnya. Mau taruhan lagi? Naikkan taruhannya 5 juta dolar. Bagaimana kalau kita bayar pakai akun pribadi? Oh, tentu saja. Tapi apa yang kita pertaruhkan? Seberapa lama aku bisa membobol kuncinya? Baiklah, bagaimana menurut Anda, Pak Lin? Menurutku 5. 5 menit Anda bercanda, Pak Lin. Orang Daxia ini dia sama sekali tidak tahu apa-apa. Dia berlagak seolah-olah dia benar-benar bisa membobol kuncinya. Memalukan sekali. 5. 4, 3, 2, 1. Selamat tuan rumah, karena telah menyelesaikan misi kunci genetik tingkat 3 terbuka, atribut fisik meningkat 10 kali lipat. Ya ampun, Cing, apa aku tidak salah lihat? Kamu tidak salah lihat bank kelas dunia berangkas Bank Manson? Dia membukanya hanya dalam 5 detik. Mustahil, benar-benar mustahil. Bahkan jika kita pakai kunci sendiri, untuk membuka pintu kita sendiri, tidak mungkin cuma 5 detik. Siapa sebenarnya kamu? Baiklah, taruhan tetaplah taruhan. Sesuai peraturan semua yang ada di berangkas ini, sekarang jadi milikku. Aku pasti berhalusinasi perampokan bank, sungguhan perampokan bank yang legal, dan melakukannya demi kehormatan negara. Itu benar-benar memuaskan. Martin, sadarlah. Kita tidak bisa membiarkannya mengosongkan berangkas. Kalau tidak, Dewan Direksi besok akan menghabisi kita. Tunggu! Apa mau ingkar janji sekarang inikah kredibilitas bank internasional ternama? Tentu saja tidak. Hanya saja dengan berangkas sebesar ini, kita tidak bisa membiarkan Pak Lin terus-menerus mengangkut barang keluar. Mari kita tentukan batas waktu. Bagaimana kalau 5 menit? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Cepat sekali di berangkas sebesar ini. Apa yang bisa diambil dalam 5 menit? Jangan keterlaluan. Bang Manson, apa kalian benar-benar tidak mau mengaku kalah? Tidak mau kalah, tidak mau kalah. Cukup, kami adalah penyelenggaranya, kami yang membuat aturannya. Jika kalian tidak puas, kalian boleh pergi sekarang juga. Baiklah kamu yang mengatakannya. Kalau begitu dalam 5 menit ini, tidak peduli berapa banyak batangan emas yang kuambil, kalian akan mengizinkannya, kan? Linmo, apa yang kamu bicarakan emas batangan itu berat sekali. Kamu bahkan tidak punya alat apapun. 5 menit. Berapa banyak yang bisa kamu bawa dengan tangan kosong? Tenang saja, aku bisa menanganinya. Bagus, Tuan Lin. Anda orang yang menepati janji. Kalau begitu, sepakat mulai. Cing, apa Linmo sudah gila? Syarat yang begitu berat. Bagaimana mungkin dia setuju? Aku juga tidak tahu. Tapi, Pak, apakah sudah siap? sebentar lagi. 5, 5 menit, Pak. Bisakah lebih cepat lagi? 4, 3, 2, 1. Kunci berhasil dibuka. Terakhir kali juga seperti ini. Kali ini juga sama, mungkin dia memang tahu apa yang dia lakukan. Kamu juga sudah gila. Ya ampun. Wah, seperti yang diharapkan dari Bank Internasional. Ada begitu banyak batangan emas. Banyak sekali emasnya. Jangankan 10 menit, kamu tidak akan bisa membawa semuanya bahkan dalam 1 jam. Tuan Lin, silakan duluan. Tidak tahu malu. Kalian orang barat. Selalu bicara soal integritas keuangan. Semuanya omong kosong. Tuan Lin, waktu sudah mulai berjalan. Kalau Anda menunda-nunda lagi, 5 menit akan berlalu sekejap mata. Kawan lama, kau memang jenius, pintu masuk berangkasnya jauh sekali. Sekali bolak-balik saja, sudah memakan banyak waktu. Mustahil dia bisa membuat kita rugi besar. Pria Daxia ini akan menyesali kebodohannya dan kesombongannya.
Apa yang dia lakukan? Apa dia mau menumpuk semua batang emas ini, lalu memindahkannya sekaligus? Dia sudah gila. Bukan begitu caranya. Mana mungkin dia bisa mengangkatnya? Dia bahkan tidak bisa menemukan celah untuk pegangan. Linmo, ini tidak akan berhasil. Kau harus memindahkan batang emasnya keluar, baru bisa dianggap sah. Aku tahu. Sepertinya begini cukup. Aku ya Tuhan, apa yang kulihat ini, apa dia benar-benar manusia? Mustahil, tidak mungkin. Pria dari timur ini, apa dia benar-benar punya kekuatan supranatural? Ini baru permulaan. Apa yang akan terjadi selanjutnya, inilah saatnya menyaksikan keajaiban. Berakhir sudah, semuanya sudah berakhir. Setidaknya senilai 10 miliar emas. Para pemegang saham yang marah itu akan memakan kita hidup-hidup. Bodohnya aku, kenapa aku terlibat dalam kekacauan ini? Sekarang aku akan berakhir dengan 8 peluru di tubuhku dan mati bunuh diri. Sudah kosong, bahkan belum sampai 5 menit. Kenapa kau tidak tambah emas lagi? Ambulance, panggil ambulance. Rasakan itu, dia sendiri yang cari gara-gara. Tuan Lin, bagaimana cara Anda membuka pintu brankas bank itu? Apa Anda menggunakan sihir, Tuan Lin? Bagaimana Anda memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Apa Anda benar-benar punya kemampuan supranatural? Tuan Lin, tolong jawab langsung. Apa kekuatan supranatural benar-benar ada? Boleh juga aku bisa menjawab 3 pertanyaan untukmu. Katakan padaku, Tuan Lin, bagaimana bisa kamu secepat itu dalam membongkar brankas bank? Ini rahasia dagangku. Jika aku memberitahu semua orang, bukannya semua orang, akan belajar cara membobol kunci. Kamu tidak bisa berharap seorang pesulap membongkar rahasianya. Lalu Tuan Lin, kekuatan luar biasa yang baru saja kamu tunjukkan, bagaimana kamu mendapatkannya? Kenapa kamu berpikir, hanya karena aku sedikit lebih kuat, bahwa aku punya kekuatan luar biasa? Sebenarnya ini mirip dengan latihan fisikmu yang biasa. Hanya saja aku sudah menguasai metode latihan yang lebih baik, yang bisa merangsang potensi manusia dengan lebih baik. Lalu katakan padaku, Tuan Lin, pernahkah kamu terpikir untuk imigrasi, misalnya imigrasi ke negara M kami? Kenapa kamu menanyakan pertanyaan seperti itu? Untuk talenta sepertimu, bukankah wajar untuk imigrasi? Hanya negara kami yang bisa memberikanmu, Tuan Lin, ruang pengembangan yang lebih luas. Apa yang kamu tertawakan? Aku tertawa karena kamu masih hidup dalam mimpi lama tentang kejayaan masa lalu. Benar, negara M dulu memang sangat maju. Tapi rakyat Daxia yang pekerja keras dan pemberani sudah lama melangkah dengan mantap untuk mengejar ketertinggalan sedikit demi sedikit. Sekarang kamu tidak lagi berada di posisi untuk berbicara dengan Daxia dari posisi yang lebih kuat. Bagus sekali. Apa ku bilang, Linmo tidak akan pernah mengecewakan kita. Pada akhirnya penilaianmu memang yang terbaik. Tuan Chen sudah diputuskan, kalau begitu suruh dia segera pulang. Dan beritahu Raja Prajurit Ning Yi untuk segera kembali. Ada misi pengawalan mendesak. 10 miliar lebih dari cukup untuk seumur hidup. Pak, apa Anda melayani panggilan untuk buka kunci rumah? Iya, saya melayani 100 untuk panggilan di dalam kota. Bagaimana kalau ke desa Dongshan, berapa biayanya? Desa Dongshan itu di luar kota, tempatnya rawan. Banyak orang macam-macam di sana. Ying, selamat. Tuan misi tersembunyi diaktifkan. Silakan ikuti gadis itu. Pergi ke lokasi untuk membongkar kunci dan ungkap kebenaran di baliknya. Karena sistem berkata demikian, pasti ada sesuatu yang lebih dari yang terlihat. Pak, bisa tolong bantu saya, kunci dan dompet saya hilang, saldo di ponsel habis dan saya tidak bisa pulang. Saya bayar 200, ya. Baiklah kalau begitu, tapi saat sampai di sana nanti sudah malam. Tidak apa-apa, terima kasih Pak, terima kasih banyak. Ngomong-ngomong Nona, bagaimana Anda? Tunggu, kemana dia pergi? Kemana dia pergi? Ada yang nggak beres, tadi dia masih di sana. Kita balik dulu aja.
ampun. Barusan aku lihat hantu ya. Lari, cepetan lari. Pak, bisakah Anda? Sialan, aku dikerjain sama sistem bodoh ini. Dia pasti bakal bilang, bisakah Anda memberikan nyawa Anda padanya? Pak, bisa nggak berhenti ngerem mendadak tiap kali aku mau ikat tali sepatu? Kamu ngerem terus HP-ku kena hidung sampai berdarah nih. Hei! Jadi kamu cuma lagi ikat tali sepatu, ngomong dong, kamu hampir buat aku mati ketakutan, untung jantungku kuat. Aku takut kamu bakal marahin aku. Cuma berhenti sebentar doang. Masa gitu aja aku marahin, apa aku kelihatan segala gitu? Lagian setidaknya bukan hantu, tapi soal kebenaran tersembunyi yang disebut sistem itu, sebenarnya apa itu? Maaf merepotkannya, Pak. Nggak masalah, biar saya buka pintunya dulu. Sudah beres, totalnya 200, pakai WeChat atau tunai juga boleh. Pak, silakan masuk dan duduk dulu. Saya ambilkan uangnya dulu ya. Bau asapnya menyengat sekali. Sudah siap belum? Maaf, saya nggak bisa nemu uangnya. Kalau pakai ini boleh. Tunggu. Pak, saya benar-benar minta maaf, tapi saya benar-benar nggak punya uang buat bayar Bapak. Jangan khawatir, ini pertama kalinya bagi saya. Jangan-jangan saya kena jebakan madu apa-apaan ini. Ini nggak masalah. Ada yang nggak beres. Pak, Anda. Nona muda, saya nggak tahu apa yang sudah kamu lalui. Tapi itu bukan alasan untuk merusak tubuhmu sendiri. Kamu masih muda, jangan sampai salah jalan. Tapi Mas, aku nggak punya uang buat bayar. Nggak usah dipikirin, cuma 200 saja kok, aku nggak bakal minta dari kamu. Mas nggak mau uang. Dan Mas juga nggak minta aku tidur bareng. Beneran nggak kok? Ya sudah, kalau nggak ada urusan lagi aku pergi dulu ya. Tunggu Mas, kamu orang baik banget. Ini nomor teleponku. Tambahkan aku di WeChat ya. Nanti kalau sudah ada uang, langsung aku bayar. Baiklah. Siapa sih kamu ini? Ngapain kamu di rumahku? Bang Hu, dia ini tukang kunci dompet sama kunciku hilang semua. Jadi aku minta dia bantu buka kuncinya. Datang buka kunci tengah malam begini. Kamu pikir aku bodoh ya? Serahkan uangnya. Aku nggak punya uang. Nggak punya uang? Kamu malah biarin dia gratisan. Enggak, bukan gitu. Dia orang baik, dia nggak ngapa-ngapain. Apa katamu kamu mau bikin aku mati kelaparan? Hei, kamu sadar nggak apa yang kamu lakuin? Urusan kita nanti saja. Dengar, kita sesama pria di sini, jadi nggak usah banyak alasan. Kamu boleh pakai pacarku, tapi kamu tetap harus bayar. Aku nggak bakal kasih dia cuma-cuma. Gini saja, $1.000, dan aku bakal pergi sekarang juga. Aku nggak bakal balik paling nggak 1 jam. Gimana menurutmu? Bagaimana bisa-bisanya ada orang yang nggak tahu malu seperti kamu? Apa kamu bilang? Bang Hu, dia benar-benar cuma tukang kunci, kami nggak ngapa-ngapain, biarkan dia pergi saja. Kalau belum ngapa-ngapain, lakuin sekarang. Selama aku dibayar, nggak masalah. Kalau kamu nggak bayar, jangan harap bisa keluar dari kamar ini. Jadi dia yang maksa kamu lakuin ini uangnya. Aku diambil semuanya juga. Bocah, aku peringatin ya, jangan ikut campur, serahin saja uangnya. Atau jangan salahin aku atas apa yang bakal terjadi nanti. Jangan berani-berani. Ucapkan satu kata lagi. Percaya atau tidak, akan kuhancurkan rahangmu. Katakan padaku apa dia memaksamu. Halo Kapten Chen, ini aku, yang sedang mengerjakan kunci. Aku menemukan dugaan kasus pemaksaan prostitusi, segera datang dan tangani ini. Jangan lapor polisi, dia akan membunuhku. Jangan khawatir. Jika kau tidak melakukannya dengan sukarela, aku janji akan memberimu keadilan. Tidak ada gunanya.
Aku pernah lapor polisi sebelumnya. Dia dibebaskan hanya dalam sehari, Pak. Aku mohon tolong pergi saja. Kalau tidak, begitu dia keluar, dia benar-benar akan membunuhku. Jadi dia punya koneksi orang kuat ya? Tepat sekali dengar ya, bocah. Jangan pikir kau bisa sok jagoan hanya karena bisa berkelahi. Anak buahku banyak, koneksiku juga luas. Kalau kau pintar, pergi dari sini sekarang. Kalau tidak, saat polisi datang, aku akan bilang bahwa kau melecehkan pacarku. Akan kubuat kau membayarnya. Kau yakin mau membandingkan koneksi dan latar belakang denganku? Dibandingkan denganmu, jangan terlalu tinggi hati. Kau dengar tidak apa yang kukatakan? Lakukan saja persis seperti yang kukatakan. Kalau tidak, saat aku keluar nanti, akan kuhajar kau sampai sekarat dulu, lalu akan kujual kau. Tolong jangan pukul guruku, tolong pergi saja, aku mohon padamu. Aku bisa melihatnya, kau cukup percaya diri dengan koneksimu. Tapi kali ini, sepertinya kau tidak akan bisa keluar hanya dalam 1 hari. Aku tidak akan bisa keluar, lucu sekali. Memangnya kau pikir kau siapa? Percayalah padaku, jika kukatakan kau tidak bisa keluar, maka kau tidak akan bisa keluar, bahkan Tuhan pun tidak bisa menolongmu. Baiklah, kita lihat saja nanti. Kau pulang larut sekali dan sekarang mau pergi lagi. Iya, Chen baru saja menelepon, dia bilang Tuan Lin sedang dalam masalah lagi. Aku harus segera pergi melindunginya. Tuan Lin itu lagi apa? Dia benar-benar sepenting itu. Tentu saja kau tidak tahu betapa atasan sangat menghargainya sekarang. Ku dengar para petinggi militer sedang memperebutkannya. Sampai-sampai mereka hampir saling serang. Apa? Apa dia benar-benar sehebat itu? Begini saja biar ku jelaskan. Apakah aku bisa naik jabatan ke tingkat berikutnya? Sepenuhnya bergantung pada membuat Tuan Lin senang. Kalau begitu tunggu apa lagi? Cepatlah pergi. Sayang, nyalain rokok buatku. Terusin aja aktingnya, lanjut sih. Aku nggak percaya. Ada bos yang dukung aku, siapa yang berani deketin aku? Oh, kena batunya kan? Terus kalau mereka datang, kenapa aku nggak percaya mereka bisa ngapa-ngapain aku? Jangan gerak. Xiaomo, kamu nggak apa-apa? Mana penjahatnya? Aku nggak apa-apa, kali ini bukan masalah besar, cuma preman kelas Terry. Siapa? Siapa yang kamu panggil preman, Pak Polisi? Saya mau laporin dia. Dia datang buat bobol kunci. Coba gangguin pacar saya. Bahkan sampai lukain saya. Tunggu, bukan gitu. Lihat itu, dia masih aja sombong, borgol dia dan bawa pergi. Beraninya kalian. Aku dan Direktur Lee itu saudara sehidup semati. Kalau kalian berani sentuh aku, maka... Oh, benarkah Direktur Lee? Gimana menurutmu? Tuan Lin, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku bahkan tidak kenal dia. Apa benar begitu? Kalau begitu kamu yang terang-terangan berbohong. Kamu benar-benar memanggil Direktur Lee dan sikapnya padamu. Kamu siapa sebenarnya kamu ini? Menurutmu bagaimana? Baguslah, kalau aku tidak datang, aku tidak akan tahu ada orang di sini menggunakan namaku untuk menipu orang. Chen, tunggu apa lagi, borgol dia dan bawa pergi. Direktur Lee, saya bukan penipu, saya... Kamu apa? Tidak, bukan apa-apa. Tuan Lin serahkan interogasinya padaku. Aku akan paksa dia bicara jujur. Tunggu, bagaimana bisa kalian asal tangkap orang begini, Xiaomin? Katakanlah bahwa kamu melakukannya secara sukarela. Itu tidak ada hubungannya denganku. Apa kamu masih punya hati? Ayo bicara. Pacarku tidak berbohong, aku melakukannya atas kemauanku sendiri. Kamu dengar itu? Apa hubungannya dia menjual diri denganku? Kalian tidak bisa menangkapku. Kamu? Tuan Lin, ini agak sulit jika gadis itu tidak mau bersaksi melawannya. Kita tidak punya dasar untuk menangkapnya. Kamu dengar, Dekan? Lepaskan aku sekarang. Tenang saja, kamu tidak akan bisa lolos hari ini. Aku memang bukan orang suci, tapi aku selalu menepati janji. Kalau ku bilang kamu masuk penjara, kamu pasti masuk. Ngapain akting segala? Mau nangkap aku? Ada buktinya, kamu pikir bisa nangkap aku? Kapten Chen, tolong geledah ruangan ini. Dalam jebakan madu kayak gini, biasanya mereka pasang kamera. Oke. Ini rumahku, pasang kamera di sini. Bukan tindakan ilegal, kan lagi pula. Kamu nggak bisa lihat apa isinya.
Jadi gimana kamu mau hukum aku? Apa kamu mikir karena aku nggak bisa lihat apa isinya gimana caranya kamu bisa dihukum? Kenapa kamu ketawa? Tahu soal kasus penipuan Blue Sky? Aku yang menyelesaikannya. Tahu soal Bank Mansion? Aku menjebol kata sandi kelas dunia. Nggak ada yang bisa menghentikanku. Enkripsi kecilmu ini cuma lelucon. Beres. Jangan lihat. Begini, kita kan sama-sama pria. Nggak usah bertele-tele, nggak apa-apa kalau kamu mau pacarku. Tapi kamu harus bayar, nggak boleh gratisan. Ini aja, $1.000. Aku pergi sekarang juga. Aku nggak bakal balik minimal 1 jam gimana? Sekarang mau ngomong apa lagi? Tuan, terima kasih banyak. Aku tidak pernah menyangka suatu hari nanti bisa bebas dari mimpi buruk ini. Saat kau sampai di Departemen Penegakan Hukum, ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Selama kau tidak melanggar hukum, kau akan baik-baik saja. Ya, kalau saja aku tahu, seharusnya aku menyerahkan diriku padamu sekali saja. Aku penasaran apakah aku akan punya kesempatan lagi. Kau terlalu banyak berpikir gadis-gadis yang mengincarku ada cukup banyak. Tunggu saja, karena kau menangkapku, bos besar itu tidak akan melepaskanmu begitu saja. Jaga sikapmu. Aku ingat sekarang. Sepertinya aku benar-benar pernah melihat orang itu di sebuah gala investasi. Oh, jadi dia benar-benar punya penyokong di belakangnya. Mereka yang datang ke gala itu, semuanya adalah orang-orang penting. Tolong tunggu sebentar, aku akan segera menyelidikinya. Aku pasti akan memberimu jawaban. Tentu saja aku percaya padamu, Direktur Lee. Aku harus kembali sekarang. Sopir jalan. Wah, gila hoki banget aku malam ini. Orang lain harus capek-capek nyari penumpang mabuk. Dia malah datang sendiri. Cewek ini cantik banget. Sopir jalan. Bangun, Anda salah naik mobil. Enggak kok, aku sudah pesan mobil ini jalan saja. Atau aku laporin kamu. Anda beneran salah masuk mobil. Kamu cuma mau uang lebih kan? Aku punya banyak uang jalan. Antar aku pulang uang ini buat kamu. Sombong banget cuma karena kaya. Kaya bukan berarti bisa ngeremehin orang kaya. Cantik mau kemana butuh bantuan pakai sabuk pengamannya. Pilihan pintar. Ke Jalan Longcheng. Jalan Longcheng. Itu kan di luar kota. Kamu kebetulan banget ketemu orang baik sepertiku. Kalau enggak, kita luruskan satu hal dulu. Bayar 200 kalau muntah di mobil. Kerja semalaman. Aku capek banget. Aku mau ngerokok dulu sebelum jalan. Kamu sudah bangun? Iya, aku sudah bangun. Sopir, apa kamu percaya cinta? Kata-kata itu kenapa kedengarannya nggak asing banget? Cinta itu seperti gembok dan kunci. Hei Pak Sopir, katakan padaku jika seorang wanita melihat seorang pria dan napasnya jadi memburu, apa itu artinya dia jatuh cinta padanya? Belum tentu bisa jadi juga, itu reaksi alergi. Reaksi alergi Pak Sopir Anda lucu sekali. Baiklah, sepertinya dia sudah bangun, tapi belum sepenuhnya sadar. Dia cuma mengigau. Lebih baik aku segera mengantarnya pulang. Hei Pak Sopir, menurutmu berapa harga sebuah cinta? 500. Kamu pikir cinta cuma seharga 500 perak? Di matamu, cinta semurah itu. Maksud saya, kalau kamu muntah di mobil biayanya 500. Kupikir biaya bersih-bersih muntah cuma 200. Harga cinta sudah naik, sekarang muntah di mobil jadi 500. Lebih baik kamu tahan saja. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan 500 perak ini.
Habis bensin. Aku benar-benar berhutang padamu. Bos, operasi pasar gelap kita telah diganggu. Beri dia sedikit pelajaran. Baik, bos. Baiklah, aku sudah lakukan semua yang aku bisa untukmu. Besok pagi check out saja sendiri. Apa yang kamu lakukan? Mas, maafkan aku. Sebenarnya aku sudah menahannya sepanjang jalan. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Tolong, berbaik hatilah. Nona, jangan gegabah. Razia polisi tangan di belakang kepala, jongkok. Pak Polisi, apa kalian salah paham? Salah paham, pakaianmu sudah lepas. Dan kamu bilang tidak sedang melakukan sesuatu yang ilegal. Aku. Jangan banyak omong, kami jelas-jelas menerima laporan. Setelah kita kembali ke kantor, kamu akan punya banyak waktu untuk menjelaskan. Pak Polisi, Anda benar-benar salah paham. Dia mabuk. Dia memintaku mengantarnya pulang. Mobilnya kehabisan bensin di jalan. Jadi kami harus ke hotel dulu. Tapi dia malah muntah ke sekujur tubuhku. Itu sebabnya aku melepas bajuku. Oh, benar. Dia bahkan memberiku ongkosnya. Lihat. Kamu yakin ini catatan transfernya 4.000 yuan? Ya benar yang itu. Dan kamu masih bilang tidak sedang melakukan sesuatu yang ilegal. Perjalanan 20 km. Tapi kamu menagih 4.000. Kamu mau menipu siapa? Jadi ternyata yang menjual layanan ilegal adalah kamu. Tubuhmu lumayan juga. Pantas saja kamu berani menagih 4.000. Yunyun, apa kamu sudah hubungi Linmu akhir-akhir ini? Kenapa juga aku harus hubungi dia? Si brengsek itu, terakhir kali dia menang taruhan itu, dan bersikeras mau memijat kita. Dia membuat kita berdua sangat lelah sampai kita hampir. Hentikan itu! Halo! Apa? Linmo terjaring razia asusila apa? Oke, baik. Aku mengerti. Aku akan segera ke sana. Cincing, Linmo benar-benar pergi melakukan hal memalukan? Benar-benar brengsek, tunggu saja sampai aku menangkapnya. Aku ikut juga. Dia kan punya aku. Ada 2 wanita cantik seperti kita di sini. Tapi dia masih saja pergi untuk hal semacam itu. Akan kubunuh dia. Chen, kamu tidak sedang bercanda kan Tuan Lin ditangkap oleh pihak kota tetangga tim razia asusila? Iya. Aku sendiri baru tahu masalah ini sudah bikin heboh, makanya aku segera menemuimu. Ini konyol Tuan Lin adalah sosok teladan yang berani mitra teladan kepolisian. Dan terlebih lagi mana mungkin dia melakukan hal seperti itu. Bilang dia pergi untuk kegiatan asusila. Itu malah lebih tidak masuk akal lagi dengan persona Tuan Lin. Kenapa dia harus mencari hal seperti itu di luar? Tunggu. Tidakkah menurutmu ada yang janggal di sini? Kepala Li. Maksudmu Tuan Lin dijebak oleh seseorang? Bukan tidak mungkin, coba pikirkan. Kita baru saja menangkap seseorang kemarin, seorang penjahat yang melakukan pekerjaan kotor. Kita hampir saja membongkar seluruh rantai industrinya. Tapi hari ini Pak Lin sang pelapor terungkap melakukan sesuatu yang buruk. Begitu rupanya ada yang ingin mencemarkan nama baik Pak Lin. Dengan begitu laporannya tidak akan dipercaya. Pak Lin punya status khusus. Aku tidak perlu menekankannya lagi, reputasinya. Tidak boleh dicemari oleh siapapun. Dimengerti Direktur Li. Akan segera kutangani. Tapi, begini. Lihatlah ini. Situasi Pak Lin sudah tersebar di seluruh internet, situs hiburan utama, akun-akun influencer, semuanya berlomba-lomba memberitakannya. Sepertinya kita tidak bisa meredam kehebohan ini. Ini membuktikan kalau mereka datang dengan persiapan matang. Dalam hal ini, sebagai pihak berwenang kita tidak bisa ikut campur begitu saja.
Begini saja aku akan menelepon CEO Su. Jadi begitu ceritanya, terima kasih Direktur Lee, aku tahu apa yang harus dilakukan. Cincin, kenapa masih teleponan saja? Ayo cepat masuk untuk perhitungan dengan bajingan itu. Padahal ada dua wanita cantik yang mempesona di sini. Kenapa dia malah membawa gadis mabuk yang bahkan tidak bisa bergerak? Apa serunya coba? Yunyun, tiba-tiba aku merasa kamu lebih emosi daripada aku. Masa sih aku cuma ikut kesal untukmu? Bajingan ini mungkin dia pikir rumput tetangga lebih hijau. Tidak sesederhana itu. Jadi dia dijebak, siapa yang tega melakukan hal seperti itu? Melihat situasinya, sepertinya lebih dari satu pihak yang mengincarnya. Tapi keluarga Ma pasti ada di balik semua ini. Keluarga Ma maksudmu, Majun? Itu cuma tebakan. Prioritas utama sekarang adalah melindungi reputasi Linmo. Tapi bagaimana caranya seluruh internet penuh dengan berita tentang skandalnya? Gampang saja. Pakai uang saja. Dengar ya bro, kok kamu nggak panik sama sekali sih? Nggak apa-apa, ini cuma salah paham kok. Semuanya bakal beres setelah dijelaskan. Bro, kayaknya kali ini kamu nggak bakal bisa mengelak deh. Siapa sih yang nyebarin rumor tentang aku? Gila, jujur ya kamu emang luar biasa. Iya, kita semua kan lagi berbuat jahat kok, cuma kamu doang yang mendadak viral. Emangnya kamu mau ketenaran kayak gini? Sudahlah, lagian sebentar lagi saluran hiburan bakal hapus postingannya. Woi, jangan acting lagi deh. Bener banget, kamu pikir kamu siapa Tuhan hapus postingan? Mimpi kali. Lihat aja sendiri kalau nggak percaya. Beneran dihapus dong. Beneran nih, semua bagian trending utama sudah hapus postingannya. Beberapa streamer sudah diblokir apa-apa nih. Bro, siapa sih kamu sebenarnya? Ini baru permulaan, percaya atau enggak. Kalau kali ini mereka nggak hapus postingannya, yang bakal menunggu mereka adalah tindakan tangan besi yang lebih keras. Jujur aja aku malah sempat berharap mereka bakal keras kepala. Apa semuanya sudah beres? Tenang aja, bos kami sudah ikuti instruksi Anda untuk menyebarkan beritanya kemana-mana. Linmo, kamu bikin anakku masuk penjara dan merusak rencanaku. Aku nggak akan biarkan kamu lolos begitu saja. Ada yang nggak beres, bos. Ada apa? Semua akun yang kita pakai buat sebar rumor sudah kena ban, dan adminnya melacak alamat IP buat cari kita. Apa katamu? Dasar brengsek, siapa sih yang lindungi dia? Bos, gimana sekarang? Halo, apa ini hacker top dunia? Aku mau kamu habisi seseorang buatku. Pastikan perbuatan kotornya terbongkar ke seluruh internet. Nggak masalah. Linmo, tunggu saja kamu bakal. Halo, selesai secepat itu. Nama siapa sebenarnya yang kamu suruh aku segang? Apa maksudmu siapa? Bukannya dia cuma tukang kunci, cuma orang rendahan nggak penting. Penting, kamu gila ya, orang ini rahasia level SSS. Lebih tinggi dari rahasia senjata nuklir. Dan kamu suruh aku cari gara-gara sama dia. Apa? Aku lepas tugas ini, aku kabur sekarang juga, selamat tinggal selamanya. Halo? Halo? Bagaimana bisa begini? Rahasia level SSS mustahil. Majun, kan kamu tertangkap, silakan ikut kami. Siap Pak, kami pasti akan verifikasi semuanya. Kamu tahu nggak seberapa besar masalah yang kamu buat? Kamu tahu nggak seberapa besar masalah yang sudah kamu buat? Aku nggak salah apa-apa. Nggak salah apa-apa. Kamu tahu nggak ada berapa banyak pejabat yang menelepon buat tanya tadi, bahkan Ketua Aliansi Bisnis Provinsi dan Direktur Stasiun TV Kota. Nggak peduli apa latar belakangnya, kalau dia melakukan kejahatan, dia harus ditangkap sesuai hukum. Masalahnya dia nggak melakukan kejahatan, lihat saja sendiri. Ini mana mungkin ini terjadi? Lagi pula pihak lain yang terlibat sudah sadar dan sudah mengonfirmasi semuanya. Namanya Ning Xuan. Dia punya kakak laki-laki, kamu pasti kenal dia. Ning Xuan kakaknya, maksudmu si raja prajurit legendaris itu Ning Yi? Pergi sekarang minta maaf padanya dan minta pengampunannya. Kalau enggak, Baiklah, aku akan pergi.
Maaf Pak Lin, setelah penyelidikan pihak kami pastikan ini cuma salah paham. Saya minta maaf padamu. Cuma salah paham, dan kamu biarkan aku jadi makanan nyamuk di sini semalaman. Rasanya nggak adil ya. Ini adalah kelalaian kerja kami. Kami akan memberikan Pak Lin kompensasi yang sesuai. Kompensasi berapa banyak? Lin mau kurang ajar kamu bikin aku gila, kamu tahu nggak? Kalian sedang apa di sini? Kalau kami tidak datang, bagaimana kami bisa mengeluarkanmu dari sini? Lin mau kamu baik-baik saja. Yunyun, bukankah kita sudah sepakat untuk mengacuhkannya? Oh, aku lupa. Gila, ditangkap karena prostitusi. Tapi masih dikelilingi 3 wanita cantik. Benar-benar gila. Ini tidak adil sekali. Kita semua cuma mau bersenang-senang. Kenapa dia bisa sekeren itu? Main 2 kaki. Benar-benar pria brengsek. Sudah kuduga aku tidak salah menilainya. Baiklah, katakan dulu padaku, berapa kompensasi yang akan kudapatkan? Jangan sampai sedikit aku ini orang yang bisa dalam hitungan menit menguras habis isi bank. Berita penangkapanmu seluruh dunia sudah tahu. Apa kamu tahu, Cincing? Demi membantumu menurunkan topik yang sedang tren itu, menghabiskan biaya 38 juta penuh. Sial, enak sekali hidupnya ditangkap karena prostitusi. Dan istrinya yang membayar dendanya hebat sekali, benar-benar legendaris. Orang ini sebenarnya siapa dia itu? Apa kamu gila? Untuk masalah sepele seperti itu, menghabiskan 38 juta. Kalau mau jadi tren, biarkan saja. Lagi pula itu tidak akan membunuhku. Aku tidak melakukannya untukmu. Aku melakukannya karena kamu membantuku memulihkan dana dari kasus penipuan Blue Sky dan menyelamatkan perusahaan dari krisis. Itulah alasanku melakukannya. Pokoknya itu bukan demi kamu. Pemuda ini cukup menarik. Melapor! Kamu sudah datang. Pak, saya dengar Bapak mencari saya. Jadi saya segera kembali, Komandan. Mohon berikan perintahnya. Jangan tegang begitu. Kali ini aku ingin kamu pergi merekrut seseorang. Lin Mo. Dia punya kemampuan melumpuhkan buronan bersenjata internasional kelas A seorang diri. Dia dengan mudah menjebol enkripsi Dolphin dan membuka brankas Bank Manson. Dia bahkan bisa meretas milik negara M satelit mata-mata militer komandan. Apakah informasi intelijen ini akurat? Aku mengerti keraguanmu, tapi bisa kupastikan padamu informasi ini benar-benar nyata. Orang ini sungguh luar biasa. Jika dia bisa meretas satelit militer negara M, maka dia berpotensi menjebol kode aktivasi senjata inti mereka. Itulah alasan kenapa aku ingin kamu membawanya masuk. Seperti yang kamu tahu, negara M telah mengawasi negara kita dengan tajam selama bertahun-tahun. Pesawat tempur F-35 mereka adalah ancaman besar bagi kita. Jika Lin Mo bisa membantu kita mendekripsi data komputer dari F-35 dan senjata inti lainnya, maka kita akan memiliki keunggulan mutlak dalam perang informasi mendatang. Tapi latar belakang Lin Mo belum diperiksa sepenuhnya. Apakah pantas membiarkannya mengakses informasi rahasia tingkat tinggi saat ini? Jangan khawatir latar belakangnya. Sudah diperiksa, kesetiaannya tidak diragukan lagi. Selain itu, dia sudah lulus ujian dariku. Dia telah mengharumkan nama bangsa. Aku mempercayainya. Saya mengerti. Misi ini harus dilakukan secara rahasia. Cobalah untuk tidak menarik perhatian siapapun. Dimengerti, aku akan mencari alasan untuk mendekatinya. Ada alasan yang sempurna saat ini adikmu, Ning Xuan tertangkap bersama Lin Mo dalam razia hotel tadi malam. Sebagai kakak yang protektif, sangat wajar bagimu untuk pergi melabraknya. Apa? Master, mereka nggak mempersulitmu kan? Nggak apa-apa, itu cuma salah paham. Aku minta maaf ya, ini semua gara-gara aku. Sampai kamu terlibat masalah ini. Begini saja, biar aku traktir makan malam. Lin Mo, nasibmu cukup baik ya belakangan ini. Selalu diajak kencan sama cewek-cewek cantik. Kalian berdua boleh bergabung dengan kami. Nggak usah, makasih, aku sudah muak. Aku juga. Ada apa dengan mereka? Begitulah risiko jadi pria luar biasa. Master, kamu masih selucu dulu ngomong-ngomong nama Ning Xuan. Aku masih belum tahu siapa namamu, Master. Lin Mo. Kurang ajar kamu, siapa yang izinkan kamu menyentuh adikku? Kakak sedang apa kakak di sini? Hei bocah, aku nggak peduli siapa kamu. Jangan coba-coba ganggu adikku. Dengar tidak? Kakak bicara apa sih? Kamu jangan ikut campur. Biar ku beritahu ya, cowok nggak jelas kayak dia adalah orang terakhir yang harus kamu dekati. Siapa yang kamu bilang nggak jelas? Masih berani melawannya? Baiklah 3 menit. Kalau kamu bisa bertahan 3 menit tanpa terjatuh, maka aku akan izinkan kamu mengencani adikku. Gimana? Bang, apa yang kau bicarakan? Kau adalah raja prajurit legendaris dari Great Xia. Tidak ada seorang pun dari generasi muda
yang bisa menandingimu. Kau benar-benar memintanya bertahan 3 menit melawanmu. Bukankah kau hanya ingin membunuhnya? Jangan khawatir, aku akan menahan diri bocah. Kau berani mendekati adikku, kuharap kau punya nyali untuk menjalani ujian ini. Kau yakin kau benar-benar ingin melawanku? Apa takut? Bukannya aku takut, hanya saja bagaimana kalau aku tidak sengaja melukaimu? Melukaiku. Apa kau tahu belum pernah ada orang yang berani mengatakan itu di depanku? Lalu, apa kau tahu bahwa aku telah menguasai seni membunuh siapapun yang melawanku? Kalau tidak mati, ia cacat. Aku mengagumi keberanianmu, namun akan kutunjukkan kenyataan pahit padamu bahwa keberanian di hadapan kekuatan mutlak sama sekali tidak berguna, Bang. Jangan berhenti. Hanya segini saja. Cuma segini. Boleh juga. Jauh lebih baik daripada orang-orang lemah sebelumnya. Menurutku kemampuanmu biasa saja. Kalau dilanjutkan, rasanya seperti menindasmu. Bagaimana kalau begini? 3 menit. Jika kau bisa bertahan selama 3 menit tanpa jatuh, akan kuanggap kau menang. Baik. Kalau kau bisa menjatuhkanku dalam waktu 3 menit, aku akan membantumu lolos tes dengan ayahku. Apa yang kau bicarakan? Rasakan ini. Oh, tidak apa-apa. Cigong keras. Tidak, itu tidak benar. Bahkan cigong keras tingkat paling tinggi pun tidak akan bisa mencapai levelmu. Sebenarnya siapa kau ini? Jangan banyak omong, katakan saja, kau menyerah. Aku menyerah mengenai kau dan Xiao Xuan. Aku tidak akan keberatan lagi. Sebaiknya kau diam saja di situ. Baiklah, katakan siapa kau sebenarnya, apa maumu dariku? Kau sudah menyadarinya. Tentu saja, dengan kemampuan sepertimu sudah jelas kau bukan orang biasa. Ini bukan tempat untuk bicara, tolong ikuti aku. Jadi kau ingin aku membantumu membuka kunci-kunci komputer onboard F-35. Jadi Anda ingin saya pergi dan membantu Anda membobol komputer pesawat jet tempur F-35. Ini adalah misi rahasia tingkat tinggi, tidak boleh bocor sedikit pun. Jadi secara resmi kita akan bilang, Anda diundang untuk melatih bela diri pasukan militer. Dengan kemampuan Anda, tidak akan ada yang meragukan keaslian dari kabar ini. Baiklah, tapi bagaimana dengan imbalannya? Tenang saja, negara tidak akan pernah menelantarkan pahlawannya. Atasan bilang, selama Anda menyelesaikan misi ini, pangkat dan tunjangan Anda akan naik 1 tingkat. Maka Anda tidak sedang membicarakan dewa perang legendaris itu kan? Ya ampun, Linmo. Apa kamu benar-benar cuma tukang kunci? Serius, saya cuma menguasai sedikit lebih banyak teknik buka kunci dibanding orang lain. Linmo bukan Tuan Lin Anda. Harus berhati-hati, komputer induk ini adalah versi ekspor. Ada sistem penghancur otomatis jika dekripsi gagal. Tenang saja, cuma komputer jet tempur pekerjaan kecil. Sebentar lagi selesai. Apa orang ini memang selalu sombong begini, mana aku tahu. Pembukaan kunci selesai. Bagus! Sudah beres, benar-benar berhasil, bagus, luar biasa. Tuan Lin, Anda tidak mengecewakan saya. Terima kasih atas kontribusi Anda untuk Great Xia di masa depan. Great Xia, Anda pasti akan meninggalkan jejak yang besar. Anda terlalu memuji, Pak. Halo Yunyun, ada apa? Gawat, Linmo, orang-orang dari keluarga Su di ibu kota telah menculik Ching Ching. Mereka bilang membawanya untuk perjodohan. Cepat selamatkan dia. Apa berani-beraninya mereka membawa istriku? Aku segera ke sana. Jangan katakan apa-apa lagi. Saya akan segera mengerahkan pasukan untuk Anda, untuk pergi ke keluarga Su bersama Anda, dan membawa kembali pengantin Anda.